Fajar belum sepenuhnya pecah di langit Wakafen ketika Tessa Hughes sudah berdiri di depan pintu aula paroki. Udara musim gugur yang menggigit menembus kain mantel rajut yang mulai menipis di bagian siku. Kedua tangan wanita parubaya itu memeluk erat seember air sabun hangat, sementara jemari yang kasar mencengkram gagang pel kayu yang sudah usang. Tugas hari ini sama seperti hari-hari sebelumnya. Menghapus jejak-jejak lumpur dari sepatu para penduduk desa yang menghadiri pertemuan semalam. Tessa menghela napas panjang. Asap tipis menguar dari bibir yang pecah-pecah. Di usia yang menginjak kepala 5, tubuh wanita itu kerap melayangkan protes berupa rasa linu di bagian pinggang setiap kali membungkuk terlalu lama. Namun, menyerah bukanlah sebuah pilihan. Di kota besar sana, James putra tunggal yang menjadi seluruh alasan napas Tessa sedang berjuang membangun kehidupan baru. Setiap sen yang sang ibu sisihkan dari upah menyapu dan mengepel ini selalu dikirimkan secara berkala ke rekening sang anak, berharap bisa meringankan beban hidup di tengah belantara beton yang kejam. Aula desa itu sunyi. Hanya diiringi suara gesekan kain pel dengan lantai kayu yang berderit. Sambil bekerja, pikiran Tessa melayang pada masa lalu. Sejak sang suami tiada belasan tahun silam, kehidupan berubah menjadi perjuangan tanpa akhir. Menjadi petugas pembersih di desa kecil bukanlah pekerjaan yang mendatangkan penghormatan, melainkan sekadar penyambung hidup. Kerutan di wajah Tessa menceritakan kisah tentang malam-malam tanpa tidur dan kekhawatiran tentang hari esok. Namun, setiap kali rasa lelah mendera, bayangan senyum James saat menerima ijazah sarjana selalu berhasil mengusir rasa sakit itu. Matahari mulai meninggi, memancarkan sinar keemasan yang menembus jendela kaca aula yang buram. Selesai dengan pekerjaan utama, Tessa berjalan menuju kedai kelontong milik Tuan Miller di ujung jalan. Rutinitas mingguan wanita itu adalah membeli beberapa potong roti gandum murah dan, jika ada uang kembalian yang tersisa, secarik tiket lotre. Penduduk desa sering menertawakan kebiasaan kecil ini, menganggapnya sebagai mimpi di siang bolong bagi seorang pembersih miskin. Namun bagi Tessa, tiket seharga $2 itu adalah satu-satunya celah kecil di mana harapan bisa menyelinap masuk ke dalam hidupnya yang kelam. "Ini barang pesananmu, Tessa," ucap Tuan Miller sembari menyodorkan kantong kertas berisi roti. Pria tua itu kemudian meraba laci, mengambil selembar kertas kecil berlogo jackpot nasional. "Dan ini tiket keberuntunganmu minggu ini. Siapa tahu keajaiban benar-benar terjadi." Tessa tersenyum tipis, menerima tiket tersebut dengan tangan yang sedikit bergetar karena dingin. "Terima kasih, Tuan Miller. Saya hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk James." Malam harinya, di dalam gubuk kecil yang beralaskan lantai semen dingin, Tessa duduk di dekat perapian yang menyala seadanya. Sebuah radio tua berbahan kayu mengeluarkan suara statis sebelum penyiar mulai membacakan kombinasi angka jackpot yang telah dinantikan oleh jutaan orang di seluruh negeri. Nilai hadiahnya telah menumpuk selama berbulan-bulan hingga mencapai angka yang tidak masuk akal, $10 miliar. Tessa mengambil tiket dari saku apron, meletakkannya di atas meja kayu yang bergoyang. Penyiar radio mulai menyebutkan angka pertama dengan suara lantang. Angka demi angka meluncur. Tessa mencocokkannya satu persatu dengan deretan angka di atas kertas kumal miliknya. 4, 12, 29, 33, 42, dan angka terakhir, 50. Keheningan seketika mencengkram ruangan kecil itu. Suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman meriam. Tessa terpaku, matanya terbelalak menatap deretan angka yang sama persis antara yang didengar dari radio dan yang tertulis di tiket. Wanita itu mengerjapkan mata beberapa kali, menduga bahwa keletihan telah menciptakan ilusi visual. Dicocokkannya kembali angka-angka itu, dari kiri ke kanan, lalu dari kanan ke kiri. Tidak ada kesalahan. Jantung Tessa berdegup begitu kencang hingga rongga dada terasa sesak. Air mata perlahan menetes, membasahi pipi yang mulai berkerut. Lembaran kertas kecil di tangan itu kini bernilai $10 miliar. Dalam semalam, sang petugas pembersih yang selalu dipandang sebelah mata telah berubah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Pikiran pertama yang melintas di benak sang ibu bukan tentang kemewahan untuk diri sendiri, melainkan tentang James. Akhirnya, sang putra tidak perlu lagi hidup dalam kekurangan. Keberuntungan sering kali datang tanpa mengetuk pintu, tetapi bagi Tessa,
Kedatangannya seperti hantaman ombak yang meruntuhkan seluruh dinding realitas lama. Setelah malam panjang yang dilewati tanpa memejamkan mata sedetik pun, keputusan sudah bulat. Wanita parubaya itu melangkah mantap menuju stasiun kereta Wakafen dengan membawa sebuah koper tua berbahan kulit sintetis yang permukaannya sudah mengelupas di sana-sini. Di dalam tas selempang kain, tersimpan secari kertas ajaib yang nilainya mampu membeli seluruh desa Wakafen beserta isinya ribuan kali lipat. 10 miliar dolar, angka itu terasa begitu abstrak, begitu mustahil, hingga Tessa berulang kali meraba saku tas hanya untuk memastikan benda berharga tersebut tidak lenyap menjadi abu. Namun, penampilan luar sang wanita sama sekali tidak mencerminkan kekayaan baru itu. Tessa tetap mengenakan mantel rajut usang yang sama, sepatu boots kulit yang sudah pudar warnanya, dan syal rajutan tangan yang mulai longgar benangnya. Kereta tua berderit, membelah kabut pagi yang menyelimuti perbukitan hijau desa. Tessa duduk di dekat jendela, memandangi petak-petak sawah dan rumah-rumah kayu yang perlahan menghilang, digantikan oleh tiang-tiang listrik tinggi serta hamparan pabrik pinggiran kota. Pikiran sang ibu melambung jauh ke depan, merajut skenario pertemuan dengan James di kota metropolitan yang megah. James sudah menikah setahun yang lalu dengan seorang wanita dari keluarga kelas atas kota bernama Chloe. Karena keterbatasan biaya dan jarak, Tessa tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut, sebuah penyesalan terdalam yang selalu mengganjal di hati. Selama ini, komunikasi di antara ibu dan anak hanya terjalin lewat panggilan telepon singkat sebulan sekali. Setiap kali berbicara, James selalu terdengar sibuk, tertekan oleh tuntutan gaya hidup kota dan ekspektasi dari keluarga sang istri. Ibu akan membebaskanmu dari semua beban itu, Nak, bisik Tessa lirih pada kaca jendela kereta yang berembun. Sebuah senyuman hangat terukir di wajah yang lelah. Tessa sengaja tidak memberikan kabar tentang kedatangan ini. Kejutan manis dirasa akan menjadi hadiah terbaik. Sang ibu membayangkan bagaimana ekspresi wajah James saat mengetahui bahwa kesulitan finansial yang mencekik pernikahan mereka telah sirna selamanya. Perjalanan memakan waktu hampir 6 jam. Ketika kereta akhirnya melambat dan memasuki stasiun pusat kota, pemandangan di luar berubah drastis. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi mencakar awan, sementara lautan manusia bergerak dengan tergesa-gesa di bawah kilatan lampu neon yang menyilaukan. Bau asap kendaraan dan kebisingan kota langsung menyambut begitu Tessa melangkah keluar dari gerbong. Tessa mencengkeram erat pegangan kopernya, merasa asing di tengah kemegahan yang egois ini. Dengan bantuan seorang petugas stasiun yang ramah, alamat rumah James berhasil ditemukan. Rumah itu terletak di kawasan elite distrik utara, sebuah kompleks perumahan mewah yang hanya dihuni oleh kaum selebritas dan pengusaha sukses. Sambil menunggu taksi, Tessa memandangi pantulan diri di cermin toko stasiun. Penampilan tersebut memang tampak sangat kontras dengan kemegahan kota sekitar. Rambut yang mulai memutih disanggul sederhana, tanpa riasan wajah, dan jemari tangan masih menyisakan bekas kekasaran akibat sabun pembersih keras. Namun, ada binar kebahagiaan dan keyakinan baru di dalam sepasang mata tua itu. Beban berat yang selama puluhan tahun menekan pundak seolah terangkat. Tessa Hughes melangkah masuk ke dalam taksi dengan hati yang dipenuhi oleh cinta seorang ibu, siap mengantarkan sebuah mahkota kemakmuran bagi putra tercinta, tanpa pernah menduga badai penolakan yang sedang menanti di balik pintu rumah mewah sang anak. Taksi kuning mencolok itu berhenti tepat di depan gerbang besi tempah hitam yang menjulang tinggi bagai benteng istana. Tessa Hughes melangkah keluar, menyerahkan beberapa lembar uang kertas kusut kepada sang sopir. Angin musim gugur di distrik utara terasa lebih menusuk tulang, atau mungkin itu hanya perasaan gugup yang mulai menjalar di sekujur tubuh sang ibu. Di hadapan Tessa, berdiri sebuah bangunan bergaya Victoria modern dengan pilar-pilar pualam putih dan halaman rumput yang dipangkas sempurna. Mata tua itu berkaca-kaca, rasa bangga membuncah memenuhi dada. Inilah kehidupan putraku sekarang, batin Tessa penuh haru. Sang ibu membayangkan betapa keras perjuangan James untuk bisa mencapai semua kemegahan ini. Dengan tangan gemetar, wanita parubaya itu menarik koper usangnya melintasi jalan setapak berbatu alam, menuju pintu utama yang terbuat dari kayu mahoni berukir. Sebuah tombol bel berlapis kuningan ditekan perlahan. Suara dentingan merdu bergema dari dalam rumah. Tessa merapikan kerah mantel rajutnya, mencoba tampil serapi mungkin meski sadar bahwa pakaian itu tidak lebih baik dari kain lap di rumah mewah ini.
Senyum lebar sudah disiapkan untuk menyambut pelukan hangat sang putra. Pintu terbuka, namun bukan wajah James yang muncul. Seorang wanita muda dengan rambut pirang ikal yang ditata sempurna berdiri di ambang pintu. Gaun sutra zamrud membalut tubuh rampingnya, sementara perhiasan berlian berkilauan di leher dan pergelangan tangan. Wanita muda itu memandang Tessa dari ujung rambut hingga ujung kaki, dan seketika senyum sopan di wajah cantiknya menguap, digantikan oleh kerutan jijik di antara kedua alis. Apakah Anda tersesat, Nyonya? Pintu layanan untuk pengiriman barang dan petugas kebersihan ada di pavilion belakang, ucap wanita muda itu dengan nada dingin yang menusuk. Tessa terenyak sejenak, namun berusaha mempertahankan senyumnya. Oh, maafkan saya bukan petugas kebersihan. Saya Tessa Hughes. Apakah James ada di rumah? Saya ibunya. Mendengar nama itu, wajah wanita muda yang tak lain adalah Chloe, istri James, langsung menegang. Mata biru Chloe membelalak tak percaya, menatap koper butut dan sepatu boots pudar yang dikenakan Tessa seolah benda-benda itu membawa wabah penyakit menular. Sebelum Chloe sempat membalas, seorang wanita lain yang lebih tua namun dengan aura keangkuhan yang sama persis melangkah mendekat dari arah ruang tamu. Ada apa, Chloe? Sayang? Siapa pengemis yang berani mengetuk pintu utama kita siang-siang begini? Wanita kedua itu adalah Eleanor, ibu kandung Chloe. Eleanor mengenakan pakaian desainer yang tak kalah mencolok, memegang segelas sampahnya dengan jari-jari lentik yang dihiasi cincin permata raksasa. Tatapan Eleanor menelanjangi kemiskinan Tessa dalam sekejap. Ibu, wanita ini mengaku sebagai ibu dari James, bisik Chloe dengan suara bergetar, seolah baru saja menelan sesuatu yang sangat pahit. Eleanor tertawa merendahkan, tawa yang terdengar bagai gesekan logam berkarat di telinga Tessa. Ibu James, oh, astaga. James mengatakan kepada kita bahwa keluarganya adalah peternak kuda terhormat di daerah selatan, bukan gembel jalanan yang bau tanah seperti ini. Lihatlah pakaiannya, Chloe. Jika tetangga kita di klub sosial melihat ada wanita seperti ini di teras rumah kita, tamatlah reputasi keluarga kita. Hati Tess mencelos. Senyum di wajah keriput itu memudar perlahan. Wanita parubaya itu sama sekali tidak berniat mempermalukan siapapun. Di dalam tas selempang yang dipegang rat-rat, terdapat selembar tiket lotre bernilai 10 miliar dolar. Tess bisa saja membeli seluruh jalan raya elite ini tanpa berkedip. Namun, sang ibu menahan lidahnya, masih berharap ini semua hanyalah kesalahpahaman belaka, menunggu sang putra turun tangan untuk menjernihkan suasana. Keributan kecil di ambang pintu rupanya menarik perhatian tuan rumah. Terdengar suara ketukan sepatu pantofel dari arah tangga pualam di dalam rumah. Sesosok pria tegap berbalut setelan jas Armani abu-abu muncul. Rambut pria itu tersisir rapi dengan pomada, dan wajahnya memancarkan kewibawaan seorang eksekutif muda. Itu adalah James Hughes, putra yang selama ini menjadi pusat semesta Tessa. Ada keributan apa di depan, Chloe? Tanya James santai, sebelum tatapannya jatuh pada sosok wanita tua berkutang rajut lusuh yang berdiri di teras. Waktu seakan berhenti berdetak, kaki James membeku di anak tangga terakhir. Darah seolah terkuras habis dari wajah tampannya, menyisakan kepucatan yang mengerikan. Mata pria itu memancarkan campuran antara keterkejutan, ketakutan, dan rasa malu yang luar biasa. James, oh, James, nak, seru Tessa dengan suara bergetar menahan tangis. Wanita itu memajukan langkah, merentangkan kedua tangan yang kapalan, siap merengkuh buah hatinya setelah sekian lama terpisah oleh jarak dan kemiskinan. Namun, James justru mundur selangkah. Gerakan refleks itu bagai sebilah belati kasat mata yang menusuk tepat di jantung sang ibu. James, suara elegan Chloe memotong keheningan yang mencekik, nada suaranya tajam seperti silet. Tolong jelaskan padaku dan ibuku sekarang juga. Benarkah wanita gelandangan ini adalah ibumu? Ibumu yang kau ceritakan memiliki peternakan luas di selatan. James menelan ludah dengan susah payah. Mata pria itu melirik panik ke arah Eleanor, sang ibu mertua yang merupakan kunci utama posisi James di perusahaan real estate bergengsi milik keluarga Chloe. Jika kebohongan tentang asal-usulnya terbongkar sekarang, semua kemewahan, jabatan, dan status sosial yang telah susah payah dibangun akan hancur lebur menjadi debu. Di momen yang krusial itu, James membuat sebuah pilihan yang akan disesalinya seumur hidup. Pria itu menegakkan bahu,
memasang wajah sedingin es, dan menatap langsung ke mata ibunya sendiri tanpa sedikit pun kilau kasih sayang. Aku tidak tahu siapa wanita ini, Chloe. Mungkin orang gila dari stasiun kereta yang kebetulan mencari alamat acak. Dunia Tessa runtuh seketika, langit di atas distrik utara seolah runtuh menimpa punggung rentanya. James, ini ibu, nak, ibu datang jauh-jauh dari Oakhaven. Suara Tessa pecah menjadi isakan pelan. Ibu membawa kabar baik untuk kita. Kita tidak perlu lagi hidup menderita, nak. Cukup, bentak James dengan suara lantang yang menggema hingga ke halaman depan. Pria itu melangkah maju, bukan untuk memeluk, melainkan untuk menutup jarak agar bisa mengintimidasi sang wanita tua. Jangan memanggilku anakmu, kau hanyalah peminta-minta yang mencari celah untuk memeras orang kaya. Pergi dari rumahku sekarang juga sebelum aku memanggil pihak keamanan kompleks. Eleanor tersenyum puas melihat ketegasan menantunya, sementara Chloe menghela napas lega dan menyandarkan kepala di bahu sang suami. Tessa berdiri mematung, air mata yang selama ini ditahan akhirnya tumpah, membasahi kerutan di pipi kasarnya. Sang ibu menatap lamat-lamat wajah pria di hadapannya. Wajah itu adalah wajah putranya, tetapi jiwa di dalamnya telah lama mati. Membusuk termakan oleh keserakahan dan gengsi yang membutakan nurani. Tidak ada gunanya lagi menyebutkan tentang tiket lotre bernilai triliunan rupiah di dalam tasnya. Menyerahkan kekayaan sebesar itu kepada anak yang membuang ibu kandungnya demi status sosial adalah sebuah penghinaan terhadap takdir. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Tessa menundukkan kepala, memutar tubuhnya yang gemetar, dan menyeret koper usangnya menjauh dari rumah megah tersebut. Pintu mahoni berukir itu dibanting tertutup dengan suara keras di belakangnya, mengunci Tessa di luar, dan secara bersamaan memutus rantai cinta kasih ibu dan anak untuk selama-lamanya. Angin sore berembus liar, membawa hawa dingin yang menembus hingga ke sumsum tulang. Tessa Hughes terus melangkah menyusuri trotoar asing distrik utara, tanpa tujuan pasti. Setiap pijakan kaki terasa seperti menyeret beban bertonton baja. Koper kulit sintetis yang ditarik oleh jemari kasarnya berderit memilukan, seolah ikut meratapi nasib sang pemilik. Langit kelabu di atas kota metropolitan perlahan meneteskan rintik hujan, membasahi wajah keriput yang sedari tadi sudah basah oleh air mata duka. Penolakan memilukan di teras rumah mewah itu terus berputar dalam benak sang ibu bagai kaset rusak. Suara lantang James yang mengusirnya, tatapan jijik dari sang menantu, dan tawa merendahkan dari besannya. Semua itu mengoyak hati Tessa lebih kejam daripada sabetan belati. Selama puluhan tahun, perempuan parubaya ini mengorbankan segalanya waktu, tenaga, hingga harga diri hanya demi memastikan putranya bisa mencicipi bangku kuliah dan meraih kesuksesan. Namun, balasan yang diterima hanyalah pengkhianatan paling hina. Malam mulai turun menyelimuti kota. Lampu-lampu jalan menyala terang, kontras dengan kegelapan yang merayapi jiwa Tessa. Kaki rentanya akhirnya berhenti di depan sebuah motel kumuh berhiaskan papan neon berkedip di pinggiran kota. Dengan sisa tenaga yang ada, Tessa menyewa satu kamar sempit seharga $20 semalam. Aroma debu dan karpet apa langsung menyambut begitu pintu kamar bernomor 104 itu terbuka. Tessa duduk terhempas di tepi ranjang berpegas tua. Suasana sunyi di dalam ruangan kecil itu memberi ruang bagi isak tangis yang sedari tadi ditahan untuk meledak sepenuhnya. Kedua tangan kurusnya menutupi wajah, meratapi cinta tulus yang telah dibuang percuma. Mengapa darah dagingnya sendiri bisa bertransformasi menjadi sosok monster tak berperasaan? Pertanyaan itu terus menghantui, mengaduk-aduk sanubari hingga dada terasa sesak. Berjam-jam berlalu dalam kegelapan, hanya ditemani cahaya samar dari lampu jalanan yang menembus celah tirai. Perlahan, badai tangis itu mereda, digantikan oleh keheningan yang kosong. Tessa mengusap sisa air mata di pipi. Tangan kasarnya merogoh ke dalam tas selempang, mengeluarkan secarik kertas yang sedikit kusut di bagian ujungnya. Tiket lotre bernilai $10 miliar. Di bawah cahaya lampu tidur yang redup, Tessa menatap deretan angka keberuntungan tersebut. Sebuah tawa sumbang lolos dari bibir pucatnya. Tawa yang getir, dipenuhi sarkasme terhadap takdir. Kekayaan luar biasa ini tadinya akan diserahkan begitu saja ke telapak tangan James demi membahagiakan sang anak. Betapa bodoh dan naifnya pikiran tersebut. Kini, pandangan Tess mulai jernih. Kabut kebutaan cinta seorang ibu telah sirna, disapu bersih oleh tamparan realitas.
Mata tua yang tadinya memancarkan kelelahan dan keputusasaan, perlahan menajam. Ada percikan api baru yang menyala di kedalaman manik mata tersebut. Api kebangkitan. Tessa menyadari satu hal fundamental. Harga dirinya tidak ditentukan oleh pengakuan seorang anak yang durhaka, tidak pula oleh pakaian lusuh yang menempel di tubuh. Tiket di genggaman tangan ini adalah kunci menuju gerbang kekuasaan abadi. Perempuan tangguh dari desa Wakafen ini bersumpah pada diri sendiri. Malam ini adalah malam terakhir seumur hidupnya untuk menangisi manusia tak tahu diuntung. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi Tessa yang lemah, mengalah, dan sudi diinjak-injak. Titik nadir ini justru menjadi fondasi batu karang tempat sebuah mahkota baru akan ditempa. 1 minggu penuh belantika berita nasional dan internasional dihempas badai spekulasi. Misteri mengenai identitas pemenang tunggal undian jackpot terbesar sepanjang sejarah terus mendominasi halaman depan surat kabar, siaran televisi, hingga obrolan di kedai kopi. 10 miliar dolar masih mengendap tanpa tuan. Publik dibuat penasaran setengah mati, menanti kapan sang miliarder baru akan melangkah keluar dari persembunyian. Tidak ada yang mengetahui bahwa selama 7 hari tersebut, Tessa Hughes sedang sibuk merancang langkah catur yang mematikan. Alih-alih langsung mendatangi kantor pusat penyelenggara lotre dan menarik perhatian massa, wanita brilian ini menggunakan sebagian kecil sisa tabungannya untuk menyewa firma hukum paling ditakuti di pusat kota. Melalui arahan para penasihat keuangan papan atas, Tessa membentuk struktur perwalian rahasia untuk mengamankan aset, memastikan tidak ada celah hukum sekecil apapun yang bisa digugat oleh pihak luar terutama keluarganya sendiri. Perubahan fisik pun dilakukan dengan presisi tinggi. Para penata rias dan desainer mode eksklusif didatangkan secara khusus ke penthouse hotel bintang 5 tempat Tessa bernaung sementara. Mantel rajut usang dan sepatu boots pudar telah dibakar ke dalam perapian. Sebagai gantinya, tubuh wanita parubaya itu kini dibalut setelan blazer sutra rancangan khusus berwarna biru malam yang memancarkan otoritas mutlak. Rambut peraknya dipotong elegan, sementara riasan wajah minimalis berhasil menonjolkan fitur wajah yang tegas dan berwibawa. Tessa Hughes telah mati tertindas, namun terlahir kembali layaknya seekor phoenix dari tumpukan abu penderitaan. Pagi itu, konferensi pers berskala global digelar di ballroom utama Grand Imperial Hotel. Ratusan kamera menyorot tajam ke arah panggung utama. Ketika pintu ganda di belakang podium terbuka, kilatan blitz meledak bertubi-tubi. Tessa melangkah masuk dengan ketenangan yang luar biasa. Setiap pijakan hak sepatunya memancarkan aura seorang ratu yang baru saja menaiki tata emas. Pengacara utamanya berdiri mendampingi, mengumumkan secara resmi kepada dunia bahwa sosok di hadapan mereka adalah pemegang sah tiket 10 miliar dolar tersebut. Di sudut lain kota metropolis, di dalam ruang keluarga kediaman mewah distrik utara, James sedang menikmati kopi pagi sambil mengikat dasi. Chloe duduk di sofa kulit berlapis beludru, asyik mengikir kuku lentiknya sambil sesekali melirik ke arah televisi layar datar raksasa yang menyiarkan berita terkini. Sayang, coba lihat siaran langsung ini, ucap Chloe tanpa minat, matanya masih tertuju pada kuku. Pemenang lotre gila itu akhirnya muncul. Seorang wanita tua. Betapa beruntungnya nasib orang-orang antah berantah. James menoleh santai ke arah layar televisi. Cangkir porselen di tangan kanannya baru saja menyentuh bibir ketika mata sang pria menangkap sosok yang berdiri tegak di balik podium. Waktu di dalam ruangan megah itu seakan berhenti berputar. Udara tiba-tiba menghilang dari paru-paru James. Wajah yang tersorot tajam oleh puluhan kamera televisi itu. Fitur wajah yang sangat dikenalnya, meski kini tertutup oleh riasan mahal dan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Tidak salah lagi, itu adalah wajah wanita yang 1 minggu lalu berdiri di teras rumahnya. Wanita parubaya berbalut mantel lusuh yang mengemis pengakuan. Ibu kandungnya sendiri. Brang, cangkir porselen berisi kopi panas terlepas dari cengkeraman jari yang tiba-tiba kaku, jatuh menghantam lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Cairan coklat pekat memercik mengotori celana panjang mahal dan karpet Persia di bawah kaki James. Pria itu berdiri mematung, mulutnya ternganga tanpa mampu mengeluarkan satu suku kata pun. Jantungnya berdebar sangat keras hingga rasanya tulang rusuk akan hancur lebur. Astaga, James, apa yang kau lakukan? Kau mengotori karpetnya, jerit Chloe kesal, melompat dari sofa. Namun,
Kemarahan sang istri langsung menguap begitu melihat wajah suaminya yang pucat pasi seputih kertas. James tampak seolah baru saja melihat malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Perlahan, telunjuk James yang bergetar hebat terangkat, menunjuk ke arah layar televisi tempat Tessa sedang tersenyum tipis ke arah kamera, sebuah senyuman dingin yang entah mengapa terasa menembus langsung ke dasar jiwa sang putra durhaka. Pada detik yang penuh kengerian itulah, sebuah kesadaran menghantam James layaknya meteor. Wanita gelandangan yang diusir dengan makian kejam minggu lalu bukanlah seorang peminta-minta. Sang ibu rupanya datang untuk menyerahkan kunci menuju surga duniawi. Dan James dengan tangan kosong telah membakar surga tersebut hingga menjadi abu karena kesombongan yang buta. Jeritan tertahan lolos dari kerongkongan Chloe saat tubuh James ambruk berlutut di atas pecahan porselen. Celana kain mahal rancangan desainer Italia itu basah oleh tumpahan kopi pekat. Namun rasa panas sama sekali tidak dihiraukan oleh sang pemilik. Mata eksekutif muda tersebut terus terpaku pada layar televisi raksasa di dinding, menatap wajah Tessa Hughes yang sedang memaparkan rencana filantropi dengan suara tenang dan penuh wibawa. Setiap kata yang terucap dari bibir sang ibu bagai palu godam yang menghantam tengkorak James hingga remuk. "James, katakan padaku bahwa kau sedang bergurau," bentak Chloe seraya menarik kerah kemeja suaminya dengan kasar. Wajah cantik perempuan berambut pirang itu kini terdistorsi oleh kepanikan yang luar biasa. "Katakan padaku bahwa perempuan gelandangan yang kau usir minggu lalu bukan triliuner ini." Kapakam, pria yang masih berlutut di atas karpet Persia itu hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Bibirnya bergetar hebat, merangkai suku kata dengan sangat berat. "Itu ibuku, Chloe. Tuhan tolong aku. Wanita itu benar-benar ibuku." Eleanor, mertua James yang baru saja melangkah masuk dari arah ruang makan, mematung di ambang pintu. Gelas jus jeruk di tangan perempuan tua yang penuh perhiasan itu meluncur jatuh, pecah berantakan di atas lantai marmer. "Kau menipu kami, James," desis Eleanor dengan nada penuh bisa. Wajahnya memerah menahan amarah yang meledak-ledak. "Kau mengaku berasal dari keluarga peternak kaya di selatan. Dan sekarang, kau baru saja memberitahu kami bahwa kau membuang wanita yang memegang aset 10 miliar dolar dari teras rumah kita." Ruang keluarga megah itu seketika berubah menjadi arena pertempuran mental yang mengerikan. Bayangan kebangkrutan mulai mengintai bagai monster kelaparan di sudut ruangan. Bisnis real estate milik keluarga Chloe belakangan ini sedang berada di ambang kehancuran akibat utang piutang yang menumpuk. Pernikahan ini sejatinya adalah kedok untuk menjaga status sosial, sementara saldo rekening mereka semakin menipis dari hari ke hari. Jika saja minggu lalu mereka menyambut Tessa dengan pintu terbuka, seluruh masalah finansial tersebut bisa diselesaikan hanya dengan satu jentikan jari. "Kau bodoh, James. Kau pria paling bodoh yang pernah aku kenal." Chloe mulai memukuli dada suaminya sambil menangis histeris. Keserakahan di dalam dada sang istri meronta-ronta, membayangkan tumpukan uang tunai, kapal pesiar mewah, dan perhiasan berlian seukuran telur burung puyuh yang baru saja terbang meninggalkan genggaman tangan. "Ibumu membawa tiket itu di dalam tas kumalnya. Wanita tua itu datang ke sini untuk memberikan uangnya kepada kita. Dan kau malah mengusirnya seperti anjing kurap." "Diam, Chloe. Kau dan ibumu yang menyuruhku mengusir wanita itu." Raung James tak kalah keras, balas menatap sang istri dengan bola mata memerah. Pertahanan mental pria tersebut hancur tak bersisa. Segala kepalsuan yang dibangun bertahun-tahun di kota metropolis ini runtuh dalam satu pagi. "Kalian berdua yang menghina pakaiannya, kalian yang merendahkan martabat ibuku sebelum aku sempat mengucapkan sepatah kata pun." Pertengkaran hebat terus berlangsung hingga matahari merangkak naik ke titik tertinggi. Saling lempar kesalahan tidak membuahkan hasil apapun selain menambah retakan dalam rumah tangga yang memang dibangun di atas kebohongan. Setelah lelah berteriak dan memaki, keputusasaan akhirnya mengambil alih kemudi kesadaran mereka bertiga. Eleanor mengusap peluh di dahi dengan punggung tangan yang gemetar. Otak licik wanita tua itu mulai berputar cepat, mencari jalan keluar dari lubang neraka ini. "Menangis tidak akan mengubah keadaan. James, dengarkan aku baik-baik," ucap Eleanor sembari mencengkeram erat bahu menantunya. "Darah lebih kental daripada air. Seburuk apapun perlakuanmu kemarin, Tessa tetaplah seorang ibu yang melahirkanmu." Hati seorang ibu sangat mudah luluh oleh air mata anak kandungnya. "Kita harus mencari tahu di hotel mana beliau menginap. Kau harus berlutut, menangis,
dan memohon ampun hingga air mata darah keluar dari matamu. Bawa kembali kekayaan itu ke rumah ini. Mendengar saran tersebut, secercah harapan palsu kembali menyala di dada James. Sang putra durhaka buru-buru bangkit berdiri, meraih kunci mobil sport miliknya, dan bergegas pergi membelah jalanan kota. Di dalam kepalanya, skenario permintaan maaf yang dramatis sudah tersusun rapi. Berharap keluguan Tessa di masa lalu masih tersisa untuk dimanfaatkan sekali lagi. Lobi Grand Imperial Hotel dijaga super ketat oleh belasan petugas keamanan bertubuh raksasa. Butuh waktu 3 hari penuh. Puluhan panggilan telepon bernada memelas, dan bantuan seorang relasi bisnis bagi James untuk akhirnya bisa menembus benteng pertahanan tersebut. Sang sekretaris pribadi Tessa, seorang wanita muda berwajah kaku dengan kacamata berbingkai prak, akhirnya memberikan izin pertemuan berdurasi 15 menit. Pintu ganda dari kayu ek tebal di lantai tertinggi gedung itu perlahan terbuka. James, ditemani oleh Chloe yang kini mengenakan gaun paling konservatif dan riasan paling sederhana yang dimilikinya, melangkah masuk dengan kaki gemetar. Ruangan penthouse tersebut sangat luas, didominasi oleh perabotan klasik bergaya Eropa dan pemandangan cakrawala kota metropolis dari balik dinding kaca. Di ujung ruangan, duduk sosok penguasa baru yang sangat mereka cari. Tessa Hughes tidak lagi memakai mantel rajut usang. Tubuh wanita tangguh itu kini dibalut setelan bisnis elegan berwarna abu-abu arang. Postur duduknya tegak lurus, memancarkan aura dominasi absolut. Segelas teh chamomile mengepul tipis di atas meja marmer hitam di hadapannya. Ketika mata tajam Mbak Lang itu menatap ke arah pintu, suhu di dalam ruangan terasa anjlok 10 derajat. Tidak ada binar keibuan yang hangat. Tidak ada senyum rindu yang menenangkan. Yang tersisa hanyalah kekosongan es yang membekukan darah. "Ibu," panggil James lirih. Suara pria itu serak dan bergetar hebat. Dirinya langsung menjatuhkan diri ke lantai, bersimpuh di hadapan meja marmer tersebut bagai seorang budak hina. Chloe mengikuti gerakan suaminya, menundukkan kepala dalam-dalam untuk menyembunyikan rasa gengsi yang masih tersisa. "Ibu, tolong maafkan aku," ratap James sembari merangkak mendekat, berusaha meraih ujung sepatu hak tinggi milik Tessa. Namun seorang pengawal pribadi bermuka garang langsung menepis tangannya dengan kasar. "Aku buta, Bu. Aku termakan oleh tekanan lingkungan dan ketakutan kehilangan posisiku. Apa yang aku lakukan minggu lalu adalah dosa terbesar dalam hidupku. Tolong, beri aku kesempatan kedua untuk menebus segalanya." Air mata palsu mulai mengalir dari sudut mata Chloe. "Kami sangat menyesal, Nyonya Hughes. Kami berjanji akan merawat Anda, memberikan kasih sayang yang pantas untuk Anda di rumah kami." Keheningan yang menyiksa menguasai ruangan itu selama beberapa menit. Tessa menyesap tehnya dengan gerakan pelan dan anggun, seolah sepasang manusia yang meratap di lantai tersebut tidak lebih dari lalat pengganggu. Suara detak jarum jam dinding terdengar seperti palu algojo yang bersiap menjatuhkan vonis. Perlahan, Tessa meletakkan cangkir porselen itu ke atas tatakannya. Mata tajamnya menembus langsung ke dasar jiwa sang putra. Kesempatan kedua, suara Tessa terdengar begitu tenang, sangat jernih, namun menyimpan ketajaman pedang bermata dua. Wanita itu mencondongkan tubuh ke depan. 1 minggu yang lalu, di teras rumah kalian yang megah, seorang petugas pembersih dari desa kecil datang membawa cinta dan harapan. Petugas pembersih itu berniat menyerahkan nyawa dan seluruh hasil jerih payahnya demi mengangkat putranya dari penderitaan. James terisak makin keras, mengutuk kebodohannya sendiri dalam hati. Tetapi putra yang dibanggakan tersebut memilih untuk membunuh ibunya secara sadis di depan mata istri dan mertuanya, lanjut Tessa tanpa ampun. "Kalian tidak membuang ibumu karena ibumu miskin. Kalian membuangnya karena jiwa kalian cacat oleh keserakahan. Dan sekarang, setelah kalian mencium aroma uang, kalian datang kemari mengais simpati." Tessa bangkit berdiri, berjalan memutari meja, dan menunduk menatap sepasang suami istri yang gemetar ketakutan di lantai. "Bawa kembali air mata buaya ini ke rumah kalian yang nyaris disita ban itu. Mulai detik ini, tidak ada 1 sen pun dari kekayaanku yang akan mengalir untuk menebus utang-utang perusahaan keluarga kalian. Hak warismu, James, telah aku cabut secara permanen melalui pengadilan." Kalimat terakhir itu bagai petir yang menyambar tepat di atas kepala James dan Chloe. Penyesalan terlambat kini menggerogoti sanubari mereka tanpa sisa.
Pertemuan yang diharapkan bisa menebus dosa ternyata menjadi gerbang menuju penderitaan abadi yang harus mereka tanggung seumur hidup. Pintu penthouse mewah itu berderit pelan saat pengacara utama Tessa melangkah maju, meletakkan songgok berkas tebal berlapis kulit hitam di atas meja marmer. Lembaran demi lembaran dokumen hukum tersebut dibalik dengan ketenangan yang menyiksa. James, yang masih bersimpuh di atas lantai beludru, menatap tumpukan kertas itu dengan secercah harapan yang tersisa di dalam matanya yang sembab. Pemuda itu mengira ibunya mungkin sedang menyiapkan perjanjian tertulis, sebuah kesempatan bersyarat untuk memulihkan status finansial keluarga yang berada di ujung tanduk. Namun, senyuman dingin yang terukir di wajah Tessa segera memupus ilusi tersebut. Wanita parubaya itu mengetukkan jemari yang kini berhias cincin safir anggun ke atas permukaan berkas. James, kau datang kemari membawa tangisan dan permohonan maaf, seolah semua kesalahan minggu lalu bisa dihapus dengan beberapa tetes air mata, ucap Tessa, nada suaranya selembut sutran namun setajam sembilu. Kau mengira ibu yang kau buang ini tidak mengetahui borok yang sedang menyelimuti kehidupan mewah kalian di distrik utara. Chloe mendongak, wajah cantiknya pucat pasi. Ketakutan terbesar dalam hidup perempuan muda itu tampaknya mulai terendus oleh sang ibu mertua yang sekarang memegang kendali penuh. Firma hukum yang saya sewa telah menggali seluruh data finansial perusahaan real estate milik keluarga kalian, lanjut Tessa sembari menyodorkan selembar dokumen analisis pasar. 1 bulan terakhir, perusahaan tersebut menderita kerugian besar akibat spekulasi tanah yang gagal. Utang ban menumpuk, dan kalian sedang sangat membutuhkan suntikan dana segar sebesar 50 juta dolar sebelum akhir bulan ini untuk menghindari vonis kebangkrutan total. James terperangah. Keringat dingin mengucur deras dari pelipis, membahang kerah kemeja jas mahalnya. Rahasia bisnis yang paling dijaga ketat oleh pihak keluarga, kini terpampang jelas di hadapan sang ibu yang dulu dianggapnya sebagai perempuan desa yang bodoh. Kalian tahu siapa investor utama yang selama ini kalian kejar-kejar melalui perantara? Tanya Tessa. Sepasang matanya berkilat penuh kemenangan. Wanita itu menunjuk ke arah logo perusahaan investasi baru yang tertera di sudut atas kertas. Vanguard Trust. Itu adalah perusahaan perwalian rahasia yang saya dirikan untuk mengelola seluruh aset lotre 10 miliar dolar ini. Akulah sosok investor misterius yang kalian sebut sebagai juru selamat dalam rapat-rapat internal kalian. Hantaman kebenaran itu membuat James merasa seolah seluruh tulang di tubuhnya diloloskan seketika. Pemuda itu ambruk seutuhnya ke lantai marmer, menyembunyikan wajah di balik kedua telapak tangan. Penghinaan terbesar bukanlah karena kehilangan uang, melainkan kenyataan bahwa keselamatan hidup mereka sebenarnya berada di dalam kantong kain kumal yang tempo hari mereka lempar keluar dari rumah. Nyonya Hughes, tolong! Chloe merangkak maju, membuang seluruh keangkuhan yang selama ini dipelihara. Perempuan muda itu mencoba meraih kaki Tessa dengan ratapan memelas. Perusahaan itu adalah peninggalan ayah saya. Jika perusahaan itu hancur, kami akan kehilangan segalanya. Rumah, mobil, reputasi. Kami akan menjadi bahan tertawaan di klub sosial. Tessa menarik kakinya mundur, menolak disentuh oleh jemari yang penuh kepalsuan. Tatapan wanita tangguh itu menyapu Chloe dan James bergantian, mengevaluasi kadar moralitas yang sangat rendah di hadapannya. Reputasi? Tessa mendengus pelan, sebuah tawa getir lolos dari bibir. Kalian mengkhawatirkan nama baik di hadapan kaum elit yang sama palsunya dengan kalian. Sementara kalian tidak pernah memikirkan kehormatan seorang ibu yang rela menahan lapar demi mengirimkan uang saku untuk James. Kehormatan tidak bisa dibeli dengan miliaran dolar, Chloe. Kehormatan dibangun dari bagaimana cara kita memperlakukan manusia yang paling lemah. Tessa kembali duduk di kursi kebesarannya, memberikan isyarat kepada pengacara untuk menutup berkas dokumen. Keputusan sudah bulat, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau pengampunan finansial. Saya telah memberikan instruksi tertulis kepada Vanguard Trust untuk membatalkan seluruh rencana investasi pada perusahaan kalian, ujar Tessa, menutup pintu harapan terakhir bagi James. Bukan hanya itu, seluruh bank yang berada di bawah jaringan bisnis saya akan menarik semua fasilitas kredit yang telah jatuh tempo. Hari ini, saya memastikan bahwa kesombongan kalian akan dibayar lunas dengan kehancuran finansial yang paling mutlak. Silakan keluar dari ruangan saya. Pengawal bertubuh kekar segera bergerak maju, mencengkram lengan James dan Chloe,
memaksa sepasang suami istri yang hancur lebur itu untuk berdiri dan melangkah keluar. James terus memanggil nama ibunya dengan suara parau, namun Tessa memalingkan wajah, menatap lurus keluar jendela kaca raksasa, mengunci rapat pintu hatinya dari segala bentuk manipulasi yang mengatasnamakan ikatan darah. 3 bulan setelah badai kebenaran itu mengguncang kota metropolis, kehidupan di distrik utara berubah drastis. Papan pengumuman penyitaan berwarna merah menyala kini terpampang di gerbang besi tempah hitam rumah mewah James. Seluruh aset, mulai dari bangunan megah bergaya Victorian modern, mobil sport mewah, hingga perhiasan berlian milik Chloe, telah dilelang oleh pihak pengadilan demi menutupi gunungan utang yang ditinggalkan oleh kebangkrutan perusahaan. Di sebuah kawasan padat penduduk di pinggiran kota yang kumuh, James Hughes duduk di tepi ranjang sebuah kamar sewaan yang sempit. Tidak ada lagi setelan jas Armani atau sepatu pantofel berkilat. Pria muda itu kini mengenakan kaos oblong murah dan celana jeans yang mulai pudar warnanya. Di sudut ruangan, Chloe sedang meratapi nasib sambil membersihkan lantai semen yang berdebu, sebuah pekerjaan yang dulu sering dihina oleh perempuan muda tersebut saat melihat sosok Tessa. Keluarga besar Chloe kini mengucilkan mereka berdua, menganggap James sebagai pembawa sial yang menghancurkan dinasti bisnis keluarga. Untuk menyambung hidup, James terpaksa bekerja sebagai buruh kasar di gudang pelabuhan, memindahkan peti-peti kemas yang berat di bawah terik matahari yang membakar kulit. Setiap kali punggungnya terasa linu dan jemari tangannya melepuh karena kerja keras, bayangan sang ibu yang sedang memegang gagang pel di aula desa Wakafen selalu melintas di benak. James akhirnya memahami, dengan cara yang paling menyakitkan, betapa besar pengorbanan yang telah disia-siakan demi sebuah gengsi semu. Penyesalan itu kini menjadi bayang-bayang abadi yang mengurung jiwanya dalam penjara rasa bersalah. Sementara itu, di sisi lain negeri, sebuah fajar yang baru dan bersih sedang terbit untuk Tessa Hughes. Perempuan paruh baya itu memilih untuk tidak menenggelamkan diri dalam kemewahan yang egois atau membalas dendam dengan cara yang keji. Kekayaan 10 miliar dolar yang dimiliki justru diubah menjadi sebuah kekuatan besar untuk membawa perubahan nyata bagi dunia. Tessa kembali ke Wakafen, desa kecil tempat seluruh perjuangan hidup bermula. Namun, kedatangan kali ini bukan lagi sebagai seorang petugas pembersih yang terpinggirkan. Tessa mendirikan Hughes Foundation, sebuah yayasan kemanusiaan berskala internasional yang berfokus pada kesejahteraan para pekerja paruh baya, buruh kebersihan, dan penyediaan beasiswa penuh bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Aula paroki yang dulu sering dibersihkan oleh Tessa, kini telah direnovasi menjadi pusat pembelajaran modern yang megah untuk seluruh penduduk desa. Pagi itu, udara musim gugur terasa begitu menyegarkan saat Tessa berjalan menyusuri halaman gedung yayasan yang baru diresmikan. Mantel sutra sewarna bumi memeluk tubuhnya dengan hangat, memancarkan keanggunan yang alami tanpa perlu dibuat-buat. Penduduk desa yang dulu kerap menertawakan kebiasaan Tessa membeli tiket lotre, kini menaruh hormat yang amat dalam, bukan karena jumlah digit di rekening bank sang wanita, melainkan karena ketulusan hati yang tidak pernah berubah meski telah berada di puncak dunia. Tuan Miller, sang pemilik kedai kelontong tua, berjalan mendekat dengan senyum lebar terukir di wajah yang keriput. Pria tua itu menyodorkan secangkir kopi hangat kepada sang miliarder. Selamat atas peresmian yayasannya, Tessa. Anda benar-benar membuktikan bahwa keajaiban nyata selalu berpihak pada jiwa yang tulus. Tessa menerima cangkir tersebut dengan senyuman hangat. Senyuman yang kini bebas dari beban masa lalu yang menghimpit. Terima kasih, Tuan Miller. Semua ini bukan tentang uang, melainkan tentang memberikan kesempatan bagi mereka yang selama ini suaranya tidak pernah didengar oleh dunia. Tessa melangkah menuju tepi koridor gedung, memandangi anak-anak desa yang berlarian riang memasuki ruang kelas baru dengan tas sekolah yang bersih. Lembaran tiket lotre 10 miliar dolar itu telah menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Benda mati tersebut telah menyeleksi siapa saja manusia yang tulus dan siapa saja yang hanya mencintai kemewahan semata. Masa lalu yang penuh debu, penghinaan, dan air mata pengkhianatan kini telah ditutup rapat-rapat. Tessa Hughes menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian sejati merayapi sanubari. Di bawah langit musim gugur yang cerah, sang perempuan tangguh melangkah maju dengan martabat yang utuh,
siap mengukir babak baru dalam hidupnya sebagai seorang ratu yang sesungguhnya, ratu yang tahta tertingginya dibangun di atas fondasi cinta kasih dan keteguhan iman yang tak akan pernah bisa dihancurkan oleh badai apapun. Fajar belum sepenuhnya pecah di langit Wakafen ketika Tessa Hughes sudah berdiri di depan pintu aula paroki. Udara musim gugur yang menggigit menembus kain mantel rajut yang mulai menipis di bagian siku. Kedua tangan wanita parubaya itu memeluk erat seember air sabun hangat, sementara jemari yang kasar mencengkram gagang pel kayu yang sudah usang. Tugas hari ini sama seperti hari-hari sebelumnya, menghapus jejak-jejak lumpur dari sepatu para penduduk desa yang menghadiri pertemuan semalam. Tessa menghela napas panjang. Asap tipis menguar dari bibir yang pecah-pecah. Di usia yang menginjak kepala 5, tubuh wanita itu kerap melayangkan protes berupa rasa linu di bagian pinggang setiap kali membungkuk terlalu lama. Namun, menyerah bukanlah sebuah pilihan. Di kota besar sana, James, putra tunggal yang menjadi seluruh alasan napas Tessa, sedang berjuang membangun kehidupan baru. Setiap sen yang sang ibu sisihkan dari upah menyapu dan mengepel ini selalu dikirimkan secara berkala ke rekening sang anak, berharap bisa meringankan beban hidup di tengah belantara beton yang kejam. Aula desa itu sunyi, hanya diiringi suara gesekan kain pel dengan lantai kayu yang berderit. Sambil bekerja, pikiran Tessa melayang pada masa lalu. Sejak sang suami tiada belasan tahun silam, kehidupan berubah menjadi perjuangan tanpa akhir. Menjadi petugas pembersih di desa kecil bukanlah pekerjaan yang mendatangkan penghormatan, melainkan sekadar penyambung hidup. Kerutan di wajah Tessa menceritakan kisah tentang malam-malam tanpa tidur dan kekhawatiran tentang hari esok. Namun, setiap kali rasa lelah mendera, bayangan senyum James saat menerima ijazah sarjana selalu berhasil mengusir rasa sakit itu. Matahari mulai meninggi, memancarkan sinar keemasan yang menembus jendela kaca aula yang buram. Selesai dengan pekerjaan utama, Tessa berjalan menuju kedai kelontong milik Tuan Miller di ujung jalan. Rutinitas mingguan wanita itu adalah membeli beberapa potong roti gandum murah dan, jika ada uang kembalian yang tersisa, secarik tiket lotre. Penduduk desa sering menertawakan kebiasaan kecil ini, menganggapnya sebagai mimpi di siang bolong bagi seorang pembersih miskin. Namun bagi Tessa, tiket seharga $2 itu adalah satu-satunya celah kecil di mana harapan bisa menyelinap masuk ke dalam hidupnya yang kelam. "Ini barang pesananmu, Tessa," ucap Tuan Miller sembari menyodorkan kantong kertas berisi roti. Pria tua itu kemudian meraba laci, mengambil selembar kertas kecil berlogo jackpot nasional. "Dan ini tiket keberuntunganmu minggu ini. Siapa tahu keajaiban benar-benar terjadi." Tessa tersenyum tipis, menerima tiket tersebut dengan tangan yang sedikit bergetar karena dingin. "Terima kasih, Tuan Miller. Saya hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk James." Malam harinya, di dalam gubuk kecil yang beralaskan lantai semen dingin, Tessa duduk di dekat perapian yang menyala seadanya. Sebuah radio tua berbahan kayu mengeluarkan suara statis sebelum penyiar mulai membacakan kombinasi angka jackpot yang telah dinantikan oleh jutaan orang di seluruh negeri. Nilai hadiahnya telah menumpuk selama berbulan-bulan hingga mencapai angka yang tidak masuk akal, $10 miliar. Tessa mengambil tiket dari saku apron, meletakkannya di atas meja kayu yang bergoyang. Penyiar radio mulai menyebutkan angka pertama dengan suara lantang. Angka demi angka meluncur. Tessa mencocokkannya satu persatu dengan deretan angka di atas kertas kumal miliknya. 4, 12, 29, 33, 42, dan angka terakhir, 50. Keheningan seketika mencengkram ruangan kecil itu. Suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman meriam. Tessa terpaku, matanya terbelalak menatap deretan angka yang sama persis antara yang didengar dari radio dan yang tertulis di tiket. Wanita itu mengerjapkan mata beberapa kali, menduga bahwa keletihan telah menciptakan ilusi visual. Dicocokkannya kembali angka-angka itu, dari kiri ke kanan, lalu dari kanan ke kiri. Tidak ada kesalahan. Jantung Tessa berdegup begitu kencang hingga rongga dada terasa sesak. Air mata perlahan menetes, membasahi pipi yang mulai berkerut. Lembaran kertas kecil di tangan itu kini bernilai $10 miliar. Dalam semalam, sang petugas pembersih yang selalu dipandang sebelah mata telah berubah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Pikiran pertama yang melintas di benak sang ibu bukan tentang kemewahan untuk diri sendiri, melainkan tentang James. Akhirnya, sang putra tidak perlu lagi hidup dalam kekurangan.
Keberuntungan sering kali datang tanpa mengetuk pintu, tetapi bagi Tessa, kedatangannya seperti hantaman ombak yang meruntuhkan seluruh dinding realitas lama. Setelah malam panjang yang dilewati tanpa memejamkan mata sedetik pun, keputusan sudah bulat. Wanita parubaya itu melangkah mantap menuju stasiun kereta Wakafen dengan membawa sebuah koper tua berbahan kulit sintetis yang permukaannya sudah mengelupas di sana-sini. Di dalam tas selempang kain, tersimpan secari kertas ajaib yang nilainya mampu membeli seluruh desa Wakafen beserta isinya ribuan kali lipat. 10 miliar dolar, angka itu terasa begitu abstrak, begitu mustahil, hingga Tessa berulang kali meraba saku tas hanya untuk memastikan benda berharga tersebut tidak lenyap menjadi abu. Namun, penampilan luar sang wanita sama sekali tidak mencerminkan kekayaan baru itu. Tessa tetap mengenakan mantel rajut usang yang sama, sepatu boots kulit yang sudah pudar warnanya, dan syal rajutan tangan yang mulai longgar benangnya. Kereta tua berderit, membelah kabut pagi yang menyelimuti perbukitan hijau desa. Tessa duduk di dekat jendela, memandangi petak-petak sawah dan rumah-rumah kayu yang perlahan menghilang, digantikan oleh tiang-tiang listrik tinggi serta hamparan pabrik pinggiran kota. Pikiran sang ibu melambung jauh ke depan, merajut skenario pertemuan dengan James di kota metropolitan yang megah. James sudah menikah setahun yang lalu dengan seorang wanita dari keluarga kelas atas kota bernama Chloe. Karena keterbatasan biaya dan jarak, Tessa tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut, sebuah penyesalan terdalam yang selalu mengganjal di hati. Selama ini, komunikasi di antara ibu dan anak hanya terjalin lewat panggilan telepon singkat sebulan sekali. Setiap kali berbicara, James selalu terdengar sibuk, tertekan oleh tuntutan gaya hidup kota dan ekspektasi dari keluarga sang istri. Ibu akan membebaskanmu dari semua beban itu, Nak, bisik Tessa lirih pada kaca jendela kereta yang berembun. Sebuah senyuman hangat terukir di wajah yang lelah. Tessa sengaja tidak memberikan kabar tentang kedatangan ini. Kejutan manis dirasa akan menjadi hadiah terbaik. Sang ibu membayangkan bagaimana ekspresi wajah James saat mengetahui bahwa kesulitan finansial yang mencekik pernikahan mereka telah sirna selamanya. Perjalanan memakan waktu hampir 6 jam. Ketika kereta akhirnya melambat dan memasuki stasiun pusat kota, pemandangan di luar berubah drastis. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi mencakar awan, sementara lautan manusia bergerak dengan tergesa-gesa di bawah kilatan lampu neon yang menyilaukan. Bau asap kendaraan dan kebisingan kota langsung menyambut begitu Tessa melangkah keluar dari gerbong. Tessa mencengkeram erat pegangan kopernya, merasa asing di tengah kemegahan yang egois ini. Dengan bantuan seorang petugas stasiun yang ramah, alamat rumah James berhasil ditemukan. Rumah itu terletak di kawasan elite distrik utara, sebuah kompleks perumahan mewah yang hanya dihuni oleh kaum selebritas dan pengusaha sukses. Sambil menunggu taksi, Tessa memandangi pantulan diri di cermin toko stasiun. Penampilan tersebut memang tampak sangat kontras dengan kemegahan kota sekitar. Rambut yang mulai memutih disanggul sederhana, tanpa riasan wajah, dan jemari tangan masih menyisakan bekas kekasaran akibat sabun pembersih keras. Namun, ada binar kebahagiaan dan keyakinan baru di dalam sepasang mata tua itu. Beban berat yang selama puluhan tahun menekan pundak seolah terangkat. Tessa Hughes melangkah masuk ke dalam taksi dengan hati yang dipenuhi oleh cinta seorang ibu, siap mengantarkan sebuah mahkota kemakmuran bagi putra tercinta, tanpa pernah menduga badai penolakan yang sedang menanti di balik pintu rumah mewah sang anak. Taksi kuning mencolok itu berhenti tepat di depan gerbang besi tempah hitam yang menjulang tinggi bagai benteng istana. Tessa Hughes melangkah keluar, menyerahkan beberapa lembar uang kertas kusut kepada sang sopir. Angin musim gugur di distrik utara terasa lebih menusuk tulang, atau mungkin itu hanya perasaan gugup yang mulai menjalar di sekujur tubuh sang ibu. Di hadapan Tessa, berdiri sebuah bangunan bergaya Victoria modern dengan pilar-pilar pualam putih dan halaman rumput yang dipangkas sempurna. Mata tua itu berkaca-kaca, rasa bangga membuncah memenuhi dada. Inilah kehidupan putraku sekarang, batin Tessa penuh haru. Sang ibu membayangkan betapa keras perjuangan James untuk bisa mencapai semua kemegahan ini. Dengan tangan gemetar, wanita parubaya itu menarik koper usangnya melintasi jalan setapak berbatu alam, menuju pintu utama yang terbuat dari kayu mahoni berukir. Sebuah tombol bel berlapis kuningan ditekan perlahan. Suara dentingan merdu bergema dari dalam rumah. Tessa merapikan kerah mantel rajutnya,
mencoba tampil serapi mungkin meski sadar bahwa pakaian itu tidak lebih baik dari kain lap di rumah mewah ini. Senyum lebar sudah disiapkan untuk menyambut pelukan hangat sang putra. Pintu terbuka, namun bukan wajah James yang muncul. Seorang wanita muda dengan rambut pirang ikal yang ditata sempurna berdiri di ambang pintu. Gaun sutra zamrud membalut tubuh rampingnya, sementara perhiasan berlian berkilauan di leher dan pergelangan tangan. Wanita muda itu memandang Tessa dari ujung rambut hingga ujung kaki, dan seketika senyum sopan di wajah cantiknya menguap, digantikan oleh kerutan jijik di antara kedua alis. "Apakah Anda tersesat, Nyonya?" Pintu layanan untuk pengiriman barang dan petugas kebersihan ada di pavilion belakang, ucap wanita muda itu dengan nada dingin yang menusuk. Tessa ternyek sejenak, namun berusaha mempertahankan senyumnya. "Oh, maafkan saya bukan petugas kebersihan. Saya Tessa Hughes. Apakah James ada di rumah? Saya ibunya." Mendengar nama itu, wajah wanita muda yang tak lain adalah Chloe, istri James, langsung menegang. Mata biru Chloe membelalak tak percaya, menatap koper butut dan sepatu boots pudar yang dikenakan Tessa seolah benda-benda itu membawa wabah penyakit menular. Sebelum Chloe sempat membalas, seorang wanita lain yang lebih tua namun dengan aura keangkuhan yang sama persis melangkah mendekat dari arah ruang tamu. "Ada apa, Chloe? Sayang, siapa pengemis yang berani mengetuk pintu utama kita siang-siang begini?" Wanita kedua itu adalah Eleanor, ibu kandung Chloe. Eleanor mengenakan pakaian desainer yang tak kalah mencolok, memegang segelas sampahnya dengan jari-jari lentik yang dihiasi cincin permata raksasa. Tatapan Eleanor menelanjangi kemiskinan Tessa dalam sekejap. "Ibu," wanita ini mengaku sebagai ibu dari James, bisik Chloe dengan suara bergetar, seolah baru saja menelan sesuatu yang sangat pahit. Eleanor tertawa merendahkan, tawa yang terdengar bagai gesekan logam berkarat di telinga Tessa. "Ibu James, oh, astaga." James mengatakan kepada kita bahwa keluarganya adalah peternak kuda terhormat di daerah selatan, bukan gembel jalanan yang bau tanah seperti ini. "Lihatlah pakaiannya, Chloe. Jika tetangga kita di klub sosial melihat ada wanita seperti ini di teras rumah kita, tamatlah reputasi keluarga kita." Hati Tess mencelos. Senyum di wajah keriput itu memudar perlahan. Wanita parubaya itu sama sekali tidak berniat mempermalukan siapapun. Di dalam tas selempang yang dipegang erat-erat, terdapat selembar tiket lotre bernilai 10 miliar dolar. Tess bisa saja membeli seluruh jalan raya elite ini tanpa berkedip. Namun, sang ibu menahan lidahnya, masih berharap ini semua hanyalah kesalahpahaman belaka, menunggu sang putra turun tangan untuk menjernihkan suasana. Keributan kecil di ambang pintu rupanya menarik perhatian tuan rumah. Terdengar suara ketukan sepatu pantofel dari arah tangga pualam di dalam rumah. Sesosok pria tegap berbalut setelan jas Armani abu-abu muncul. Rambut pria itu tersisir rapi dengan pomada, dan wajahnya memancarkan kewibawaan seorang eksekutif muda. Itu adalah James Hughes, putra yang selama ini menjadi pusat semesta Tessa. "Ada keributan apa di depan, Chloe?" tanya James santai, sebelum tatapannya jatuh pada sosok wanita tua berkutang rajut lusuh yang berdiri di teras. Waktu seakan berhenti berdetak, kaki James membeku di anak tangga terakhir. Darah seolah terkuras habis dari wajah tampannya, menyisakan kepucatan yang mengerikan. Mata pria itu memancarkan campuran antara keterkejutan, ketakutan, dan rasa malu yang luar biasa. "James, oh, James, nak," seru Tessa dengan suara bergetar menahan tangis. Wanita itu memajukan langkah, merentangkan kedua tangan yang kapalan, siap merengkuh buah hatinya setelah sekian lama terpisah oleh jarak dan kemiskinan. Namun, James justru mundur selangkah. Gerakan refleks itu bagai sebilah belati kasat mata yang menusuk tepat di jantung sang ibu. "James," suara elegan Chloe memotong keheningan yang mencekik, nada suaranya tajam seperti silet. "Tolong jelaskan padaku dan ibuku sekarang juga. Benarkah wanita gelandangan ini adalah ibumu? Ibumu yang kau ceritakan memiliki peternakan luas di selatan?" James menelan ludah dengan susah payah. Mata pria itu melirik panik ke arah Eleanor, sang ibu mertua yang merupakan kunci utama posisi James di perusahaan real estate bergengsi milik keluarga Chloe. Jika kebohongan tentang asal-usulnya terbongkar sekarang, semua kemewahan, jabatan, dan status sosial yang telah susah payah dibangun akan hancur lebur menjadi debu. Di momen yang krusial itu,
James membuat sebuah pilihan yang akan disesalinya seumur hidup. Pria itu menegakkan bahu, memasang wajah sedingin es, dan menatap langsung ke mata ibunya sendiri tanpa sedikit pun kilau kasih sayang. Aku tidak tahu siapa wanita ini, Chloe. Mungkin orang gila dari stasiun kereta yang kebetulan mencari alamat acak. Dunia Tessa runtuh seketika, langit di atas distrik utara seolah runtuh menimpa punggung rentanya. James, ini ibu, nak, ibu datang jauh-jauh dari Oakhaven. Suara Tessa pecah menjadi isakan pelan. Ibu membawa kabar baik untuk kita. Kita tidak perlu lagi hidup menderita, nak. Cukup, bentak James dengan suara lantang yang menggema hingga ke halaman depan. Pria itu melangkah maju, bukan untuk memeluk, melainkan untuk menutup jarak agar bisa mengintimidasi sang wanita tua. Jangan memanggilku anakmu, kau hanyalah peminta-minta yang mencari celah untuk memeras orang kaya. Pergi dari rumahku sekarang juga sebelum aku memanggil pihak keamanan kompleks. Eleanor tersenyum puas melihat ketegasan menantunya, sementara Chloe menghela napas lega dan menyandarkan kepala di bahu sang suami. Tessa berdiri mematung, air mata yang selama ini ditahan akhirnya tumpah, membasahi kerutan di pipi kasarnya. Sang ibu menatap lamat-lamat wajah pria di hadapannya. Wajah itu adalah wajah putranya, tetapi jiwa di dalamnya telah lama mati, membusuk termakan oleh keserakahan dan gengsi yang membutakan nurani. Tidak ada gunanya lagi menyebutkan tentang tiket lotre bernilai triliunan rupiah di dalam tasnya. Menyerahkan kekayaan sebesar itu kepada anak yang membuang ibu kandungnya demi status sosial adalah sebuah penghinaan terhadap takdir. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Tessa menundukkan kepala, memutar tubuhnya yang gemetar, dan menyeret koper usangnya menjauh dari rumah megah tersebut. Pintu mahoni berukir itu dibanting tertutup dengan suara keras di belakangnya, mengunci Tessa di luar, dan secara bersamaan memutus rantai cinta kasih ibu dan anak untuk selama-lamanya. Angin sore berembus liar, membawa hawa dingin yang menembus hingga ke sumsum tulang. Tessa Hughes terus melangkah menyusuri trotoar asing distrik utara, tanpa tujuan pasti. Setiap pijakan kaki terasa seperti menyeret beban bertonton baja. Koper kulit sintetis yang ditarik oleh jemari kasarnya berderit memilukan, seolah ikut meratapi nasib sang pemilik. Langit kelabu di atas kota metropolitan perlahan meneteskan rintik hujan, membasahi wajah keriput yang sedari tadi sudah basah oleh air mata duka. Penolakan memilukan di teras rumah mewah itu terus berputar dalam benak sang ibu bagai kaset rusak. Suara lantang James yang mengusirnya, tatapan jijik dari sang menantu, dan tawa merendahkan dari besannya. Semua itu mengoyak hati Tessa lebih kejam daripada sabetan belati. Selama puluhan tahun, perempuan parubaya ini mengorbankan segalanya waktu, tenaga, hingga harga diri hanya demi memastikan putranya bisa mencicipi bangku kuliah dan meraih kesuksesan. Namun, balasan yang diterima hanyalah pengkhianatan paling hina. Malam mulai turun menyelimuti kota. Lampu-lampu jalan menyala terang, kontras dengan kegelapan yang merayapi jiwa Tessa. Kaki rentanya akhirnya berhenti di depan sebuah motel kumuh berhiaskan papan neon berkedip di pinggiran kota. Dengan sisa tenaga yang ada, Tessa menyewa satu kamar sempit seharga $20 semalam. Aroma debu dan karpet apa langsung menyambut begitu pintu kamar bernomor 104 itu terbuka. Tessa duduk terhempas di tepi ranjang berpegas tua. Suasana sunyi di dalam ruangan kecil itu memberi ruang bagi isak tangis yang sedari tadi ditahan untuk meledak sepenuhnya. Kedua tangan kurusnya menutupi wajah, meratapi cinta tulus yang telah dibuang percuma. Mengapa darah dagingnya sendiri bisa bertransformasi menjadi sosok monster tak berperasaan? Pertanyaan itu terus menghantui, mengaduk-aduk sanubari hingga dada terasa sesak. Berjam-jam berlalu dalam kegelapan, hanya ditemani cahaya samar dari lampu jalanan yang menembus celah tirai. Perlahan, badai tangis itu mereda, digantikan oleh keheningan yang kosong. Tessa mengusap sisa air mata di pipi. Tangan kasarnya merogoh ke dalam tas selempang, mengeluarkan secarik kertas yang sedikit kusut di bagian ujungnya. Tiket lotre bernilai $10 miliar. Di bawah cahaya lampu tidur yang redup, Tessa menatap deretan angka keberuntungan tersebut. Sebuah tawa sumbang lolos dari bibir pucatnya. Tawa yang getir, dipenuhi sarkasme terhadap takdir. Kekayaan luar biasa ini tadinya akan diserahkan begitu saja ke telapak tangan James demi membahagiakan sang anak. Betapa bodoh dan naifnya pikiran tersebut. Kini, pandangan Tess mulai jernih.
Kabut kebutaan cinta seorang ibu telah sirna, disapu bersih oleh tamparan realitas. Mata tua yang tadinya memancarkan kelelahan dan keputusasaan, perlahan menajam. Ada percikan api baru yang menyala di kedalaman manik mata tersebut. Api kebangkitan. Tessa menyadari satu hal fundamental. Harga dirinya tidak ditentukan oleh pengakuan seorang anak yang durhaka, tidak pula oleh pakaian lusuh yang menempel di tubuh. Tiket di genggaman tangan ini adalah kunci menuju gerbang kekuasaan abadi. Perempuan tangguh dari desa Wakafen ini bersumpah pada diri sendiri, malam ini adalah malam terakhir seumur hidupnya untuk menangisi manusia tak tahu diuntung. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi Tessa yang lemah, mengalah, dan sudi diinjak-injak. Titik nadir ini justru menjadi fondasi batu karang tempat sebuah mahkota baru akan ditempa. 1 minggu penuh belantika berita nasional dan internasional dihempas badai spekulasi. Misteri mengenai identitas pemenang tunggal undian jackpot terbesar sepanjang sejarah terus mendominasi halaman depan surat kabar, siaran televisi, hingga obrolan di kedai kopi. 10 miliar dolar masih mengendap tanpa tuan. Publik dibuat penasaran setengah mati, menanti kapan sang miliarder baru akan melangkah keluar dari persembunyian. Tidak ada yang mengetahui bahwa selama 7 hari tersebut, Tessa Hughes sedang sibuk merancang langkah catur yang mematikan. Alih-alih langsung mendatangi kantor pusat penyelenggara lotre dan menarik perhatian massa, wanita brilian ini menggunakan sebagian kecil sisa tabungannya untuk menyewa firma hukum paling ditakuti di pusat kota. Melalui arahan para penasihat keuangan papan atas, Tessa membentuk struktur perwalian rahasia untuk mengamankan aset, memastikan tidak ada celah hukum sekecil apapun yang bisa digugat oleh pihak luar terutama keluarganya sendiri. Perubahan fisik pun dilakukan dengan presisi tinggi. Para penata rias dan desainer mode eksklusif didatangkan secara khusus ke penthouse hotel bintang 5 tempat Tessa bernaung sementara. Mantel rajut usang dan sepatu boots pudar telah dibakar ke dalam perapian. Sebagai gantinya, tubuh wanita parubaya itu kini dibalut setelan blazer sutra rancangan khusus berwarna biru malam yang memancarkan otoritas mutlak. Rambut peraknya dipotong elegan, sementara riasan wajah minimalis berhasil menonjolkan fitur wajah yang tegas dan berwibawa. Tessa Hughes telah mati tertindas, namun terlahir kembali layaknya seekor phoenix dari tumpukan abu penderitaan. Pagi itu, konferensi pers berskala global digelar di ballroom utama Grand Imperial Hotel. Ratusan kamera menyorot tajam ke arah panggung utama. Ketika pintu ganda di belakang podium terbuka, kilatan blitz meledak bertubi-tubi. Tessa melangkah masuk dengan ketenangan yang luar biasa. Setiap pijakan hak sepatunya memancarkan aura seorang ratu yang baru saja menaiki tata emas. Pengacara utamanya berdiri mendampingi, mengumumkan secara resmi kepada dunia bahwa sosok di hadapan mereka adalah pemegang sah tiket 10 miliar dolar tersebut. Di sudut lain kota metropolis, di dalam ruang keluarga kediaman mewah distrik utara, James sedang menikmati kopi pagi sambil mengikat dasi. Chloe duduk di sofa kulit berlapis beludru, asyik mengikir kuku lentiknya sambil sesekali melirik ke arah televisi layar datar raksasa yang menyiarkan berita terkini. "Sayang, coba lihat siaran langsung ini," ucap Chloe tanpa minat, matanya masih tertuju pada kuku. Pemenang lotre gila itu akhirnya muncul. Seorang wanita tua. Betapa beruntungnya nasib orang-orang antah berantah. James menoleh santai ke arah layar televisi. Cangkir porselen di tangan kanannya baru saja menyentuh bibir ketika mata sang pria menangkap sosok yang berdiri tegak di balik podium. Waktu di dalam ruangan megah itu seakan berhenti berputar. Udara tiba-tiba menghilang dari paru-paru James. Wajah yang tersorot tajam oleh puluhan kamera televisi itu. Fitur wajah yang sangat dikenalnya, meski kini tertutup oleh riasan mahal dan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Tidak salah lagi, itu adalah wajah wanita yang 1 minggu lalu berdiri di teras rumahnya. Wanita parubaya berbalut mantel lusuh yang mengemis pengakuan. Ibu kandungnya sendiri. Brang, cangkir porselen berisi kopi panas terlepas dari cengkeraman jari yang tiba-tiba kaku, jatuh menghantam lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Cairan coklat pekat memercik mengotori celana panjang mahal dan karpet Persia di bawah kaki James. Pria itu berdiri mematung, mulutnya ternganga tanpa mampu mengeluarkan satu suku kata pun. Jantungnya berdebar sangat keras hingga rasanya tulang rusuk akan hancur lebur. "Astaga, James, apa yang kau lakukan? Kau mengotori karpetnya," jerit Chloe kesal,
melompat dari sofa. Namun, kemarahan sang istri langsung menguap begitu melihat wajah suaminya yang pucat pasi seputih kertas. James tampak seolah baru saja melihat malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Perlahan, telunjuk James yang bergetar hebat terangkat, menunjuk ke arah layar televisi tempat Tessa sedang tersenyum tipis ke arah kamera, sebuah senyuman dingin yang entah mengapa terasa menembus langsung ke dasar jiwa sang putra durhaka. Pada detik yang penuh kengerian itulah, sebuah kesadaran menghantam James layaknya meteor. Wanita gelandangan yang diusir dengan makian kejam minggu lalu bukanlah seorang peminta-minta. Sang ibu rupanya datang untuk menyerahkan kunci menuju surga duniawi. Dan James dengan tangan kosong telah membakar surga tersebut hingga menjadi abu karena kesombongan yang buta. Jeritan tertahan lolos dari kerongkongan Chloe saat tubuh James ambruk berlutut di atas pecahan porselen. Celana kain mahal rancangan desainer Italia itu basah oleh tumpahan kopi pekat. Namun rasa panas sama sekali tidak dihiraukan oleh sang pemilik. Mata eksekutif muda tersebut terus terpaku pada layar televisi raksasa di dinding, menatap wajah Tessa Hughes yang sedang memaparkan rencana filantropi dengan suara tenang dan penuh wibawa. Setiap kata yang terucap dari bibir sang ibu bagai palu godam yang menghantam tengkorak James hingga remuk. "James, katakan padaku bahwa kau sedang bergurau," bentak Chloe seraya menarik kerah kemeja suaminya dengan kasar. Wajah cantik perempuan berambut pirang itu kini terdistorsi oleh kepanikan yang luar biasa. "Katakan padaku bahwa perempuan gelandangan yang kau usir minggu lalu bukan triliuner ini." "Katakan." Pria yang masih berlutut di atas karpet Persia itu hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Bibirnya bergetar hebat, merangkai suku kata dengan sangat berat. "Itu ibuku, Chloe. Tuhan tolong aku. Wanita itu benar-benar ibuku." Eleanor, mertua James yang baru saja melangkah masuk dari arah ruang makan, mematung di ambang pintu. Gelas jus jeruk di tangan perempuan tua yang penuh perhiasan itu meluncur jatuh, pecah berantakan di atas lantai marmer. "Kau menipu kami, James," desis Eleanor dengan nada penuh bisa. Wajahnya memerah menahan amarah yang meledak-ledak. "Kau mengaku berasal dari keluarga peternak kaya di selatan. Dan sekarang, kau baru saja memberitahu kami bahwa kau membuang wanita yang memegang aset 10 miliar dolar dari teras rumah kita." Ruang keluarga megah itu seketika berubah menjadi arena pertempuran mental yang mengerikan. Bayangan kebangkrutan mulai mengintai bagai monster kelaparan di sudut ruangan. Bisnis real estate milik keluarga Chloe belakangan ini sedang berada di ambang kehancuran akibat utang piutang yang menumpuk. Pernikahan ini sejatinya adalah kedok untuk menjaga status sosial, sementara saldo rekening mereka semakin menipis dari hari ke hari. Jika saja minggu lalu mereka menyambut Tessa dengan pintu terbuka, seluruh masalah finansial tersebut bisa diselesaikan hanya dengan satu jentikan jari. "Kau bodoh, James. Kau pria paling bodoh yang pernah aku kenal." Chloe mulai memukuli dada suaminya sambil menangis histeris. Keserakahan di dalam dada sang istri meronta-ronta, membayangkan tumpukan uang tunai, kapal pesiar mewah, dan perhiasan berlian seukuran telur burung puyuh yang baru saja terbang meninggalkan genggaman tangan. "Ibumu membawa tiket itu di dalam tas kumalnya. Wanita tua itu datang ke sini untuk memberikan uangnya kepada kita. Dan kau malah mengusirnya seperti anjing kurap." "Diam, Chloe. Kau dan ibumu yang menyuruhku mengusir wanita itu." Raung James tak kalah keras, balas menatap sang istri dengan bola mata memerah. Pertahanan mental pria tersebut hancur tak bersisa. Segala kepalsuan yang dibangun bertahun-tahun di kota metropolis ini runtuh dalam satu pagi. "Kalian berdua yang menghina pakaiannya. Kalian yang merendahkan martabat ibuku sebelum aku sempat mengucapkan sepatah kata pun." Pertengkaran hebat terus berlangsung hingga matahari merangkak naik ke titik tertinggi. Saling lempar kesalahan tidak membuahkan hasil apapun selain menambah retakan dalam rumah tangga yang memang dibangun di atas kebohongan. Setelah lelah berteriak dan memaki, keputusasaan akhirnya mengambil alih kemudi kesadaran mereka bertiga. Eleanor mengusap peluh di dahi dengan punggung tangan yang gemetar. Otak licik wanita tua itu mulai berputar cepat, mencari jalan keluar dari lubang neraka ini. Menangis tidak akan mengubah keadaan. "James, dengarkan aku baik-baik," ucap Eleanor sembari mencengkeram erat bahu menantunya. "Darah lebih kental daripada air. Seburuk apapun perlakuanmu kemarin, Tessa tetaplah seorang ibu yang melahirkanmu. Hati seorang ibu sangat mudah luluh oleh air mata anak kandungnya. Kita harus mencari tahu di hotel mana beliau menginap."
Kau harus berlutut, menangis, dan memohon ampun hingga air mata darah keluar dari matamu. Bawa kembali kekayaan itu ke rumah ini." Mendengar saran tersebut, secercah harapan palsu kembali menyala di dada James. Sang putra durhaka buru-buru bangkit berdiri, meraih kunci mobil sport miliknya, dan bergegas pergi membelah jalanan kota. Di dalam kepalanya, skenario permintaan maaf yang dramatis sudah tersusun rapi. Berharap keluguan Tessa di masa lalu masih tersisa untuk dimanfaatkan sekali lagi. Lobi Grand Imperial Hotel dijaga super ketat oleh belasan petugas keamanan bertubuh raksasa. Butuh waktu 3 hari penuh. Puluhan panggilan telepon bernada memelas, dan bantuan seorang relasi bisnis bagi James untuk akhirnya bisa menembus benteng pertahanan tersebut. Sang sekretaris pribadi Tessa, seorang wanita muda berwajah kaku dengan kacamata berbingkai perak, akhirnya memberikan izin pertemuan berdurasi 15 menit. Pintu ganda dari kayu ek tebal di lantai tertinggi gedung itu perlahan terbuka. James, ditemani oleh Chloe yang kini mengenakan gaun paling konservatif dan riasan paling sederhana yang dimilikinya, melangkah masuk dengan kaki gemetar. Ruangan penthouse tersebut sangat luas, didominasi oleh perabotan klasik bergaya Eropa dan pemandangan cakrawala kota metropolis dari balik dinding kaca. Di ujung ruangan, duduk sosok penguasa baru yang sangat mereka cari. Tessa Hughes tidak lagi memakai mantel rajut usang. Tubuh wanita tangguh itu kini dibalut setelan bisnis elegan berwarna abu-abu arang. Postur duduknya tegak lurus, memancarkan aura dominasi absolut. Segelas teh chamomile mengepul tipis di atas meja marmer hitam di hadapannya. Ketika mata tajam Mbak Lang itu menatap ke arah pintu, suhu di dalam ruangan terasa anjlok 10 derajat. Tidak ada binar keibuan yang hangat. Tidak ada senyum rindu yang menenangkan. Yang tersisa hanyalah kekosongan es yang membekukan darah. "Ibu," panggil James lirih. Suara pria itu serak dan bergetar hebat. Dirinya langsung menjatuhkan diri ke lantai, bersimpuh di hadapan meja marmer tersebut bagai seorang budak hina. Chloe mengikuti gerakan suaminya, menundukkan kepala dalam-dalam untuk menyembunyikan rasa gengsi yang masih tersisa. "Ibu, tolong maafkan aku," ratap James sembari merangkak mendekat, berusaha meraih ujung sepatu hak tinggi milik Tessa. Namun seorang pengawal pribadi bermuka garang langsung menepis tangannya dengan kasar. "Aku buta, Bu. Aku termakan oleh tekanan lingkungan dan ketakutan kehilangan posisiku. Apa yang aku lakukan minggu lalu adalah dosa terbesar dalam hidupku. Tolong, beri aku kesempatan kedua untuk menebus segalanya." Air mata palsu mulai mengalir dari sudut mata Chloe. "Kami sangat menyesal, Nyonya Hughes. Kami berjanji akan merawat Anda, memberikan kasih sayang yang pantas untuk Anda di rumah kami." Keheningan yang menyiksa menguasai ruangan itu selama beberapa menit. Tessa menyesap tehnya dengan gerakan pelan dan anggun, seolah sepasang manusia yang meratap di lantai tersebut tidak lebih dari lalat pengganggu. Suara detak jarum jam dinding terdengar seperti palu algojo yang bersiap menjatuhkan vonis. Perlahan, Tessa meletakkan cangkir porselen itu ke atas tatakannya. Mata tajamnya menembus langsung ke dasar jiwa sang putra. Kesempatan kedua, suara Tessa terdengar begitu tenang, sangat jernih, namun menyimpan ketajaman pedang bermata dua. Wanita itu mencondongkan tubuh ke depan. 1 minggu yang lalu, di teras rumah kalian yang megah, seorang petugas pembersih dari desa kecil datang membawa cinta dan harapan. Petugas pembersih itu berniat menyerahkan nyawa dan seluruh hasil jerih payahnya demi mengangkat putranya dari penderitaan. James terisak makin keras, mengutuk kebodohannya sendiri dalam hati. Tetapi putra yang dibanggakan tersebut memilih untuk membunuh ibunya secara sadis di depan mata istri dan mertuanya, lanjut Tessa tanpa ampun. "Kalian tidak membuang ibumu karena ibumu miskin. Kalian membuangnya karena jiwa kalian cacat oleh keserakahan. Dan sekarang, setelah kalian mencium aroma uang, kalian datang kemari mengais simpati." Tessa bangkit berdiri, berjalan memutari meja, dan menunduk menatap sepasang suami istri yang gemetar ketakutan di lantai. "Bawa kembali air mata buaya ini ke rumah kalian yang nyaris disita ban itu. Mulai detik ini, tidak ada 1 sen pun dari kekayaanku yang akan mengalir untuk menebus utang-utang perusahaan keluarga kalian. Hak warismu, James, telah aku cabut secara permanen melalui pengadilan." Kalimat terakhir itu bagai petir yang menyambar tepat di atas kepala James dan Chloe. Penyesalan terlambat kini menggerogoti sanubari mereka tanpa sisa.
Pertemuan yang diharapkan bisa menebus dosa ternyata menjadi gerbang menuju penderitaan abadi yang harus mereka tanggung seumur hidup. Pintu penthouse mewah itu berderit pelan saat pengacara utama Tessa melangkah maju, meletakkan songgok berkas tebal berlapis kulit hitam di atas meja marmer. Lembaran demi lembaran dokumen hukum tersebut dibalik dengan ketenangan yang menyiksa. James, yang masih bersimpu di atas lantai beludru, menatap tumpukan kertas itu dengan secercah harapan yang tersisa di dalam matanya yang sembab. Pemuda itu mengira ibunya mungkin sedang menyiapkan perjanjian tertulis, sebuah kesempatan bersyarat untuk memulihkan status finansial keluarga yang berada di ujung tanduk. Namun, senyuman dingin yang terukir di wajah Tessa segera memupus ilusi tersebut. Wanita parubaya itu mengetukkan jemari yang kini berhias cincin safir anggun ke atas permukaan berkas. James, kau datang kemari membawa tangisan dan permohonan maaf, seolah semua kesalahan minggu lalu bisa dihapus dengan beberapa tetes air mata, ucap Tessa. Nada suaranya selembut sutran namun setajam sembilu. Kau mengira ibu yang kau buang ini tidak mengetahui borok yang sedang menyelimuti kehidupan mewah kalian di distrik utara. Chloe mendongak, wajah cantiknya pucat pasi. Ketakutan terbesar dalam hidup perempuan muda itu tampaknya mulai terendus oleh sang ibu mertua yang sekarang memegang kendali penuh. Firma hukum yang saya sewa telah menggali seluruh data finansial perusahaan real estate milik keluarga kalian, lanjut Tessa sembari menyodorkan selembar dokumen analisis pasar. 1 bulan terakhir, perusahaan tersebut menderita kerugian besar akibat spekulasi tanah yang gagal. Utang ban menumpuk, dan kalian sedang sangat membutuhkan suntikan dana segar sebesar 50 juta dolar sebelum akhir bulan ini untuk menghindari vonis kebangkrutan total. James terperangah. Keringat dingin mengucur deras dari pelipis, membahangkrah ke meja jas mahalnya. Rahasia bisnis yang paling dijaga ketat oleh pihak keluarga, kini terpampang jelas di hadapan sang ibu yang dulu dianggapnya sebagai perempuan desa yang bodoh. Kalian tahu siapa investor utama yang selama ini kalian kejar-kejar melalui perantara? Tanya Tessa. Sepasang matanya berkilat penuh kemenangan. Wanita itu menunjuk ke arah logo perusahaan investasi baru yang tertera di sudut atas kertas. Vanguard Trust. Itu adalah perusahaan perwalian rahasia yang saya dirikan untuk mengelola seluruh aset lotre 10 miliar dolar ini. Akulah sosok investor misterius yang kalian sebut sebagai juru selamat dalam rapat-rapat internal kalian. Hantaman kebenaran itu membuat James merasa seolah seluruh tulang di tubuhnya diloloskan seketika. Pemuda itu ambruk seutuhnya ke lantai marmer, menyembunyikan wajah di balik kedua telapak tangan. Penghinaan terbesar bukanlah karena kehilangan uang, melainkan kenyataan bahwa keselamatan hidup mereka sebenarnya berada di dalam kantong kain kumal yang tempo hari mereka lempar keluar dari rumah. Nyonya Hughes, tolong! Chloe merangkak maju, membuang seluruh keangkuhan yang selama ini dipelihara. Perempuan muda itu mencoba meraih kaki Tessa dengan ratapan memelas. Perusahaan itu adalah peninggalan ayah saya. Jika perusahaan itu hancur, kami akan kehilangan segalanya. Rumah, mobil, reputasi. Kami akan menjadi bahan tertawaan di klub sosial. Tessa menarik kakinya mundur, menolak disentuh oleh jemari yang penuh kepalsuan. Tatapan wanita tangguh itu menyapu Chloe dan James bergantian, mengevaluasi kadar moralitas yang sangat rendah di hadapannya. Reputasi? Tessa mendengus pelan, sebuah tawa getir lolos dari bibir. Kalian mengkhawatirkan nama baik di hadapan kaum elit yang sama palsunya dengan kalian. Sementara kalian tidak pernah memikirkan kehormatan seorang ibu yang rela menahan lapar demi mengirimkan uang saku untuk James. Kehormatan tidak bisa dibeli dengan miliaran dolar, Chloe. Kehormatan dibangun dari bagaimana cara kita memperlakukan manusia yang paling lemah. Tessa kembali duduk di kursi kebesarannya, memberikan isyarat kepada pengacara untuk menutup berkas dokumen. Keputusan sudah bulat, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau pengampunan finansial. Saya telah memberikan instruksi tertulis kepada Vanguard Trust untuk membatalkan seluruh rencana investasi pada perusahaan kalian, ujar Tessa, menutup pintu harapan terakhir bagi James. Bukan hanya itu, seluruh bank yang berada di bawah jaringan bisnis saya akan menarik semua fasilitas kredit yang telah jatuh tempo. Hari ini, saya memastikan bahwa kesombongan kalian akan dibayar lunas dengan kehancuran finansial yang paling mutlak. Silakan keluar dari ruangan saya. Pengawal bertubuh kekar segera bergerak maju, mencengkram lengan James dan Chloe,
memaksa sepasang suami istri yang hancur lebur itu untuk berdiri dan melangkah keluar. James terus memanggil nama ibunya dengan suara parau, namun Tessa memalingkan wajah, menatap lurus keluar jendela kaca raksasa, mengunci rapat pintu hatinya dari segala bentuk manipulasi yang mengatasnamakan ikatan darah. 3 bulan setelah badai kebenaran itu mengguncang kota metropolis, kehidupan di distrik utara berubah drastis. Papan pengumuman penyitaan berwarna merah menyala kini terpampang di gerbang besi tempah hitam rumah mewah James. Seluruh aset, mulai dari bangunan megah bergaya Victoria modern, mobil sport mewah, hingga perhiasan berlian milik Chloe, telah dilelang oleh pihak pengadilan demi menutupi gunungan utang yang ditinggalkan oleh kebangkrutan perusahaan. Di sebuah kawasan padat penduduk di pinggiran kota yang kumuh, James Hughes duduk di tepi ranjang sebuah kamar sewaan yang sempit. Tidak ada lagi setelan jas Armani atau sepatu pantofel berkilat. Pria muda itu kini mengenakan kaos oblong murah dan celana jin yang mulai pudar warnanya. Di sudut ruangan, Chloe sedang meratapi nasib sambil membersihkan lantai semen yang berdebu, sebuah pekerjaan yang dulu sering dihina oleh perempuan muda tersebut saat melihat sosok Tessa. Keluarga besar Chloe kini mengucilkan mereka berdua, menganggap James sebagai pembawa sial yang menghancurkan dinasti bisnis keluarga. Untuk menyambung hidup, James terpaksa bekerja sebagai buruh kasar di gudang pelabuhan, memindahkan peti-peti kemas yang berat di bawah terik matahari yang membakar kulit. Setiap kali punggungnya terasa linu dan jemari tangannya melepuh karena kerja keras, bayangan sang ibu yang sedang memegang gagang pel di aula desa Wakafen selalu melintas di benak. James akhirnya memahami, dengan cara yang paling menyakitkan, betapa besar pengorbanan yang telah disia-siakan demi sebuah gengsi semu. Penyesalan itu kini menjadi bayang-bayang abadi yang mengurung jiwanya dalam penjara rasa bersalah. Sementara itu, di sisi lain negeri, sebuah fajar yang baru dan bersih sedang terbit untuk Tessa Hughes. Perempuan paruh baya itu memilih untuk tidak menenggelamkan diri dalam kemewahan yang egois atau membalas dendam dengan cara yang keji. Kekayaan 10 miliar dolar yang dimiliki justru diubah menjadi sebuah kekuatan besar untuk membawa perubahan nyata bagi dunia. Tessa kembali ke Wakafen, desa kecil tempat seluruh perjuangan hidup bermula. Namun, kedatangan kali ini bukan lagi sebagai seorang petugas pembersih yang terpinggirkan. Tessa mendirikan Hughes Foundation, sebuah yayasan kemanusiaan berskala internasional yang berfokus pada kesejahteraan para pekerja paruh baya, buruh kebersihan, dan penyediaan beasiswa penuh bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Aula paroki yang dulu sering dibersihkan oleh Tessa, kini telah direnovasi menjadi pusat pembelajaran modern yang megah untuk seluruh penduduk desa. Pagi itu, udara musim gugur terasa begitu menyegarkan saat Tessa berjalan menyusuri halaman gedung yayasan yang baru diresmikan. Mantel sutra sewarna bumi memeluk tubuhnya dengan hangat, memancarkan keanggunan yang alami tanpa perlu dibuat-buat. Penduduk desa yang dulu kerap menertawakan kebiasaan Tessa membeli tiket lotre, kini menaruh hormat yang amat dalam, bukan karena jumlah digit di rekening bank sang wanita, melainkan karena ketulusan hati yang tidak pernah berubah meski telah berada di puncak dunia. Tuan Miller, sang pemilik kedai kelontong tua, berjalan mendekat dengan senyum lebar terukir di wajah yang keriput. Pria tua itu menyodorkan secangkir kopi hangat kepada sang miliarder. Selamat atas peresmian yayasannya, Tessa. Anda benar-benar membuktikan bahwa keajaiban nyata selalu berpihak pada jiwa yang tulus. Tessa menerima cangkir tersebut dengan senyuman hangat. Senyuman yang kini bebas dari beban masa lalu yang menghimpit. Terima kasih, Tuan Miller. Semua ini bukan tentang uang, melainkan tentang memberikan kesempatan bagi mereka yang selama ini suaranya tidak pernah didengar oleh dunia. Tessa melangkah menuju tepi koridor gedung, memandangi anak-anak desa yang berlarian riang memasuki ruang kelas baru dengan tas sekolah yang bersih. Lembaran tiket lotre 10 miliar dolar itu telah menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Benda mati tersebut telah menyeleksi siapa saja manusia yang tulus dan siapa saja yang hanya mencintai kemewahan semata. Masa lalu yang penuh debu, penghinaan, dan air mata pengkhianatan kini telah ditutup rapat-rapat. Tessa Hughes menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian sejati merayapi sanubari. Di bawah langit musim gugur yang cerah, sang perempuan tangguh melangkah maju dengan martabat yang utuh,
siap mengukir babak baru dalam hidupnya sebagai seorang ratu yang sesungguhnya, ratu yang tahta tertingginya dibangun di atas fondasi cinta kasih dan keteguhan iman yang tak akan pernah bisa dihancurkan oleh badai apapun. Jeritan tertahan lolos dari kerongkongan Chloe saat tubuh James ambruk berlutut di atas pecahan porselen. Celana kain mahal rancangan desainer Italia itu basah oleh tumpahan kopi pekat. Namun rasa panas sama sekali tidak dihiraukan oleh sang pemilik. Mata eksekutif muda tersebut terus terpaku pada layar televisi raksasa di dinding, menatap wajah Tessa Hughes yang sedang memaparkan rencana filantropi dengan suara tenang dan penuh wibawa. Setiap kata yang terucap dari bibir sang ibu bagai palu godam yang menghantam tengkorak James hingga remuk. "James, katakan padaku bahwa kau sedang bergurau," bentak Chloe seraya menarik kerah kemeja suaminya dengan kasar. Wajah cantik perempuan berambut pirang itu kini terdistorsi oleh kepanikan yang luar biasa. "Katakan padaku bahwa perempuan gelandangan yang kau usir minggu lalu bukan triliuner ini." Katakan. Pria yang masih berlutut di atas karpet Persia itu hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Bibirnya bergetar hebat, merangkai suku kata dengan sangat berat. "Itu ibuku, Chloe. Tuhan tolong aku. Wanita itu benar-benar ibuku." Eleanor, mertua James yang baru saja melangkah masuk dari arah ruang makan, mematung di ambang pintu. Gelas jus jeruk di tangan perempuan tua yang penuh perhiasan itu meluncur jatuh, pecah berantakan di atas lantai marmer. "Kau menipu kami, James," desis Eleanor dengan nada penuh bisa. Wajahnya memerah menahan amarah yang meledak-ledak. "Kau mengaku berasal dari keluarga peternak kaya di selatan. Dan sekarang, kau baru saja memberitahu kami bahwa kau membuang wanita yang memegang aset 10 miliar dolar dari teras rumah kita." Ruang keluarga megah itu seketika berubah menjadi arena pertempuran mental yang mengerikan. Bayangan kebangkrutan mulai mengintai bagai monster kelaparan di sudut ruangan. Bisnis real estate milik keluarga Chloe belakangan ini sedang berada di ambang kehancuran akibat utang piutang yang menumpuk. Pernikahan ini sejatinya adalah kedok untuk menjaga status sosial, sementara saldo rekening mereka semakin menipis dari hari ke hari. Jika saja minggu lalu mereka menyambut Tessa dengan pintu terbuka, seluruh masalah finansial tersebut bisa diselesaikan hanya dengan satu jentikan jari. "Kau bodoh, James. Kau pria paling bodoh yang pernah aku kenal." Chloe mulai memukuli dada suaminya sambil menangis histeris. Keserakahan di dalam dada sang istri meronta-ronta, membayangkan tumpukan uang tunai, kapal pesiar mewah, dan perhiasan berlian seukuran telur burung puyuh yang baru saja terbang meninggalkan genggaman tangan. "Ibumu membawa tiket itu di dalam tas kumalnya. Wanita tua itu datang ke sini untuk memberikan uangnya kepada kita, dan kau malah mengusirnya seperti anjing kurap." "Diam, Chloe. Kau dan ibumu yang menyuruhku mengusir wanita itu," raung James tak kalah keras, balas menatap sang istri dengan bola mata memerah. Pertahanan mental pria tersebut hancur tak bersisa. Segala kepalsuan yang dibangun bertahun-tahun di kota metropolis ini runtuh dalam satu pagi. "Kalian berdua yang menghina pakaiannya, kalian yang merendahkan martabat ibuku sebelum aku sempat mengucapkan sepatah kata pun." Pertengkaran hebat terus berlangsung hingga matahari merangkak naik ke titik tertinggi. Saling lempar kesalahan tidak membuahkan hasil apapun selain menambah retakan dalam rumah tangga yang memang dibangun di atas kebohongan. Setelah lelah berteriak dan memaki, keputusasaan akhirnya mengambil alih kemudi kesadaran mereka bertiga. Eleanor mengusap peluh di dahi dengan punggung tangan yang gemetar. Otak licik wanita tua itu mulai berputar cepat, mencari jalan keluar dari lubang neraka ini. Menangis tidak akan mengubah keadaan. "James, dengarkan aku baik-baik," ucap Eleanor sembari mencengkeram erat bahu menantunya. "Darah lebih kental daripada air. Seburuk apapun perlakuanmu kemarin, Tessa tetaplah seorang ibu yang melahirkanmu. Hati seorang ibu sangat mudah luluh oleh air mata anak kandungnya. Kita harus mencari tahu di hotel mana beliau menginap. Kau harus berlutut, menangis, dan memohon ampun hingga air mata darah keluar dari matamu. Bawa kembali kekayaan itu ke rumah ini." Mendengar saran tersebut, secercah harapan palsu kembali menyala di dada James. Sang putra durhaka buru-buru bangkit berdiri, meraih kunci mobil sport miliknya, dan bergegas pergi membelah jalanan kota. Di dalam kepalanya, skenario permintaan maaf yang dramatis sudah tersusun rapi.
berharap keluguan Tessa di masa lalu masih tersisa untuk dimanfaatkan sekali lagi. Lobi Grand Imperial Hotel dijaga super ketat oleh belasan petugas keamanan bertubuh raksasa. Butuh waktu 3 hari penuh, puluhan panggilan telepon bernada memelas, dan bantuan seorang relasi bisnis bagi James untuk akhirnya bisa menembus benteng pertahanan tersebut. Sang sekretaris pribadi Tessa, seorang wanita muda berwajah kaku dengan kacamata berbingkai perak, akhirnya memberikan izin pertemuan berdurasi 15 menit. Pintu ganda dari kayu ek tebal di lantai tertinggi gedung itu perlahan terbuka. James, ditemani oleh Chloe yang kini mengenakan gaun paling konservatif dan riasan paling sederhana yang dimilikinya, melangkah masuk dengan kaki gemetar. Ruangan penthouse tersebut sangat luas, didominasi oleh perabotan klasik bergaya Eropa dan pemandangan cakrawala kota metropolis dari balik dinding kaca. Di ujung ruangan, duduk sosok penguasa baru yang sangat mereka cari. Tessa Hughes tidak lagi memakai mantel rajut usang. Tubuh wanita tangguh itu kini dibalut setelan bisnis elegan berwarna abu-abu arang. Postur duduknya tegak lurus, memancarkan aura dominasi absolut. Segelas teh chamomile mengepul tipis di atas meja marmer hitam di hadapannya. Ketika mata tajam Mbak Lang itu menatap ke arah pintu, suhu di dalam ruangan terasa anjlok 10 derajat. Tidak ada binar keibuan yang hangat. Tidak ada senyum rindu yang menenangkan. Yang tersisa hanyalah kekosongan es yang membekukan darah. "Ibu," panggil James lirih. Suara pria itu serak dan bergetar hebat. Dirinya langsung menjatuhkan diri ke lantai, bersimpuh di hadapan meja marmer tersebut bagai seorang budak hina. Chloe mengikuti gerakan suaminya, menundukkan kepala dalam-dalam untuk menyembunyikan rasa gengsi yang masih tersisa. "Ibu, tolong maafkan aku," ratap James sembari merangkak mendekat, berusaha meraih ujung sepatu hak tinggi milik Tessa. Namun seorang pengawal pribadi bermuka garang langsung menepis tangannya dengan kasar. "Aku buta, Bu. Aku termakan oleh tekanan lingkungan dan ketakutan kehilangan posisiku. Apa yang aku lakukan minggu lalu adalah dosa terbesar dalam hidupku. Tolong, beri aku kesempatan kedua untuk menebus segalanya." Air mata palsu mulai mengalir dari sudut mata Chloe. "Kami sangat menyesal, Nyonya Hughes. Kami berjanji akan merawat Anda, memberikan kasih sayang yang pantas untuk Anda di rumah kami." Keheningan yang menyiksa menguasai ruangan itu selama beberapa menit. Tessa menyesap tehnya dengan gerakan pelan dan anggun, seolah sepasang manusia yang meratap di lantai tersebut tidak lebih dari lalat pengganggu. Suara detak jarum jam dinding terdengar seperti palu algojo yang bersiap menjatuhkan vonis. Perlahan, Tessa meletakkan cangkir porselen itu ke atas tatakannya. Mata tajamnya menembus langsung ke dasar jiwa sang putra. Kesempatan kedua, suara Tessa terdengar begitu tenang, sangat jernih, namun menyimpan ketajaman pedang bermata dua. Wanita itu mencondongkan tubuh ke depan. "1 minggu yang lalu, di teras rumah kalian yang megah, seorang petugas pembersih dari desa kecil datang membawa cinta dan harapan. Petugas pembersih itu berniat menyerahkan nyawa dan seluruh hasil jerih payahnya demi mengangkat putranya dari penderitaan." James terisak makin keras, mengutuk kebodohannya sendiri dalam hati. Tetapi putra yang dibanggakan tersebut memilih untuk membunuh ibunya secara sadis di depan mata istri dan mertuanya, lanjut Tessa tanpa ampun. "Kalian tidak membuang ibumu karena ibumu miskin. Kalian membuangnya karena jiwa kalian cacat oleh keserakahan. Dan sekarang, setelah kalian mencium aroma uang, kalian datang kemari mengais simpati." Tessa bangkit berdiri, berjalan memutari meja, dan menunduk menatap sepasang suami istri yang gemetar ketakutan di lantai. "Bawa kembali air mata buaya ini ke rumah kalian yang nyaris disita ban itu. Mulai detik ini, tidak ada 1 sen pun dari kekayaanku yang akan mengalir untuk menebus utang-utang perusahaan keluarga kalian. Hak warismu, James, telah aku cabut secara permanen melalui pengadilan." Kalimat terakhir itu bagai petir yang menyambar tepat di atas kepala James dan Chloe. Penyesalan terlambat kini menggerogoti sanubari mereka tanpa sisa. Pertemuan yang diharapkan bisa menebus dosa ternyata menjadi gerbang menuju penderitaan abadi yang harus mereka tanggung seumur hidup. Pintu penthouse mewah itu berderit pelan saat pengacara utama Tessa melangkah maju, meletakkan songgok berkas tebal berlapis kulit hitam di atas meja marmer. Lembaran demi lembaran dokumen hukum tersebut dibalik dengan ketenangan yang menyiksa. James, yang masih bersimpuh di atas lantai beludru,
menatap tumpukan kertas itu dengan secercah harapan yang tersisa di dalam matanya yang sembab. Pemuda itu mengira ibunya mungkin sedang menyiapkan perjanjian tertulis, sebuah kesempatan bersyarat untuk memulihkan status finansial keluarga yang berada di ujung tanduk. Namun, senyuman dingin yang terukir di wajah Tessa segera memupus ilusi tersebut. Wanita parubaya itu mengetukkan jemari yang kini berhias cincin safir anggun ke atas permukaan berkas. James, kau datang kemari membawa tangisan dan permohonan maaf, seolah semua kesalahan minggu lalu bisa dihapus dengan beberapa tetes air mata, ucap Tessa, nada suaranya selembut sutran namun setajam sembilu. Kau mengira ibu yang kau buang ini tidak mengetahui borok yang sedang menyelimuti kehidupan mewah kalian di distrik utara. Chloe mendongak, wajah cantiknya pucat pasi. Ketakutan terbesar dalam hidup perempuan muda itu tampaknya mulai terendus oleh sang ibu mertua yang sekarang memegang kendali penuh. Firma hukum yang saya sewa telah menggali seluruh data finansial perusahaan real estate milik keluarga kalian, lanjut Tessa sembari menyodorkan selembar dokumen analisis pasar. 1 bulan terakhir, perusahaan tersebut menderita kerugian besar akibat spekulasi tanah yang gagal. Utang ban menumpuk, dan kalian sedang sangat membutuhkan suntikan dana segar sebesar $50 juta sebelum akhir bulan ini untuk menghindari vonis kebangkrutan total. James terperangah. Keringat dingin mengucur deras dari pelipis, membahangkrah ke meja jas mahalnya. Rahasia bisnis yang paling dijaga ketat oleh pihak keluarga, kini terpampang jelas di hadapan sang ibu yang dulu dianggapnya sebagai perempuan desa yang bodoh. Kalian tahu siapa investor utama yang selama ini kalian kejar-kejar melalui perantara? Tanya Tessa. Sepasang matanya berkilat penuh kemenangan. Wanita itu menunjuk ke arah logo perusahaan investasi baru yang tertera di sudut atas kertas. Vanguard Trust, itu adalah perusahaan perwalian rahasia yang saya dirikan untuk mengelola seluruh aset lotre $10 miliar ini. Akulah sosok investor misterius yang kalian sebut sebagai juru selamat dalam rapat-rapat internal kalian. Hantaman kebenaran itu membuat James merasa seolah seluruh tulang di tubuhnya diloloskan seketika. Pemuda itu ambruk seutuhnya ke lantai marmer, menyembunyikan wajah di balik kedua telapak tangan. Penghinaan terbesar bukanlah karena kehilangan uang, melainkan kenyataan bahwa keselamatan hidup mereka sebenarnya berada di dalam kantong kain kumal yang tempo hari mereka lempar keluar dari rumah. Nyonya Hughes, tolong! Chloe merangkak maju, membuang seluruh keangkuhan yang selama ini dipelihara. Perempuan muda itu mencoba meraih kaki Tessa dengan ratapan memelas. Perusahaan itu adalah peninggalan ayah saya. Jika perusahaan itu hancur, kami akan kehilangan segalanya. Rumah, mobil, reputasi. Kami akan menjadi bahan tertawaan di klub sosial. Tessa menarik kakinya mundur, menolak disentuh oleh jemari yang penuh kepalsuan. Tatapan wanita tangguh itu menyapu Chloe dan James bergantian, mengevaluasi kadar moralitas yang sangat rendah di hadapannya. Reputasi? Tessa mendengus pelan, sebuah tawa getir lolos dari bibir. Kalian mengkhawatirkan nama baik di hadapan kaum elit yang sama palsunya dengan kalian. Sementara kalian tidak pernah memikirkan kehormatan seorang ibu yang rela menahan lapar demi mengirimkan uang saku untuk James. Kehormatan tidak bisa dibeli dengan miliaran dolar, Chloe. Kehormatan dibangun dari bagaimana cara kita memperlakukan manusia yang paling lemah. Tessa kembali duduk di kursi kebesarannya, memberikan isyarat kepada pengacara untuk menutup berkas dokumen. Keputusan sudah bulat, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau pengampunan finansial. Saya telah memberikan instruksi tertulis kepada Vanguard Trust untuk membatalkan seluruh rencana investasi pada perusahaan kalian, ujar Tessa, menutup pintu harapan terakhir bagi James. Bukan hanya itu, seluruh bank yang berada di bawah jaringan bisnis saya akan menarik semua fasilitas kredit yang telah jatuh tempo. Hari ini, saya memastikan bahwa kesombongan kalian akan dibayar lunas dengan kehancuran finansial yang paling mutlak. Silakan keluar dari ruangan saya. Pengawal bertubuh kekar segera bergerak maju, mencengkram lengan James dan Chloe, memaksa sepasang suami istri yang hancur lebur itu untuk berdiri dan melangkah keluar. James terus memanggil nama ibunya dengan suara parau, namun Tessa memalingkan wajah, menatap lurus keluar jendela kaca raksasa, mengunci rapat pintu hatinya dari segala bentuk manipulasi yang mengatasnamakan ikatan darah. 3 bulan setelah badai kebenaran itu mengguncang kota metropolis, kehidupan di distrik utara berubah drastis.
Papan pengumuman penyitaan berwarna merah menyala kini terpampang di gerbang besi tempah hitam rumah mewah James. Seluruh aset, mulai dari bangunan megah bergaya Victoria modern, mobil sport mewah, hingga perhiasan berlian milik Chloe, telah dilelang oleh pihak pengadilan demi menutupi gunungan utang yang ditinggalkan oleh kebangkrutan perusahaan. Di sebuah kawasan padat penduduk di pinggiran kota yang kumuh, James Hughes duduk di tepi ranjang sebuah kamar sewaan yang sempit. Tidak ada lagi setelan jas Armani atau sepatu pantofel berkilat. Pria muda itu kini mengenakan kaos oblong murah dan celana jeans yang mulai pudar warnanya. Di sudut ruangan, Chloe sedang meratapi nasib sambil membersihkan lantai semen yang berdebu, sebuah pekerjaan yang dulu sering dihina oleh perempuan muda tersebut saat melihat sosok Tessa. Keluarga besar Chloe kini mengucilkan mereka berdua, menganggap James sebagai pembawa sial yang menghancurkan dinasti bisnis keluarga. Untuk menyambung hidup, James terpaksa bekerja sebagai buruh kasar di gudang pelabuhan, memindahkan peti-peti kemas yang berat di bawah terik matahari yang membakar kulit. Setiap kali punggungnya terasa linu dan jemari tangannya melepuh karena kerja keras, bayangan sang ibu yang sedang memegang gagang pel di aula desa Wakafen selalu melintas di benak. James akhirnya memahami, dengan cara yang paling menyakitkan, betapa besar pengorbanan yang telah disia-siakan demi sebuah gengsi semu. Penyesalan itu kini menjadi bayang-bayang abadi yang mengurung jiwanya dalam penjara rasa bersalah. Sementara itu, di sisi lain negeri, sebuah fajar yang baru dan bersih sedang terbit untuk Tessa Hughes. Perempuan paruh baya itu memilih untuk tidak menenggelamkan diri dalam kemewahan yang egois atau membalas dendam dengan cara yang keji. Kekayaan 10 miliar dolar yang dimiliki justru diubah menjadi sebuah kekuatan besar untuk membawa perubahan nyata bagi dunia. Tessa kembali ke Wakafen, desa kecil tempat seluruh perjuangan hidup bermula. Namun, kedatangan kali ini bukan lagi sebagai seorang petugas pembersih yang terpinggirkan. Tessa mendirikan Hughes Foundation, sebuah yayasan kemanusiaan berskala internasional yang berfokus pada kesejahteraan para pekerja paruh baya, buruh kebersihan, dan penyediaan beasiswa penuh bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Aula paroki yang dulu sering dibersihkan oleh Tessa, kini telah direnovasi menjadi pusat pembelajaran modern yang megah untuk seluruh penduduk desa. Pagi itu, udara musim gugur terasa begitu menyegarkan saat Tessa berjalan menyusuri halaman gedung yayasan yang baru diresmikan. Mantel sutra sewarna bumi memeluk tubuhnya dengan hangat, memancarkan keanggunan yang alami tanpa perlu dibuat-buat. Penduduk desa yang dulu kerap menertawakan kebiasaan Tessa membeli tiket lotre, kini menaruh hormat yang amat dalam, bukan karena jumlah digit di rekening bank sang wanita, melainkan karena ketulusan hati yang tidak pernah berubah meski telah berada di puncak dunia. Tuan Miller, sang pemilik kedai kelontong tua, berjalan mendekat dengan senyum lebar terukir di wajah yang keriput. Pria tua itu menyodorkan secangkir kopi hangat kepada sang miliarder. Selamat atas peresmian yayasannya, Tessa. Anda benar-benar membuktikan bahwa keajaiban nyata selalu berpihak pada jiwa yang tulus. Tessa menerima cangkir tersebut dengan senyuman hangat. Senyuman yang kini bebas dari beban masa lalu yang menghimpit. Terima kasih, Tuan Miller. Semua ini bukan tentang uang, melainkan tentang memberikan kesempatan bagi mereka yang selama ini suaranya tidak pernah didengar oleh dunia. Tessa melangkah menuju tepi koridor gedung, memandangi anak-anak desa yang berlarian riang memasuki ruang kelas baru dengan tas sekolah yang bersih. Lembaran tiket lotre 10 miliar dolar itu telah menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Benda mati tersebut telah menyeleksi siapa saja manusia yang tulus dan siapa saja yang hanya mencintai kemewahan semata. Masa lalu yang penuh debu, penghinaan, dan air mata pengkhianatan kini telah ditutup rapat-rapat. Tessa Hughes menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian sejati merayapi sanubari. Di bawah langit musim gugur yang cerah, sang perempuan tangguh melangkah maju dengan martabat yang utuh, siap mengukir babak baru dalam hidupnya sebagai seorang ratu yang sesungguhnya, ratu yang tahta tertingginya dibangun di atas fondasi cinta kasih dan keteguhan iman yang tak akan pernah bisa dihancurkan oleh badai apapun.